Gadis yang ada di atas kapal sialnya bertemu dengan seorang pria yang meraba-raba kemana-mana, tetapi sentuhannya itu adalah untuk mengambil dompetnya. Tidak tahu siapa yang seharusnya sial ketika dia hanya dengan satu tangan bisa meremukan tangan pria itu dan merebut kembali dompetnya. Dia adalah MU Dai, putri angkat Huo Zihong. Hari ini dia menggantikan ibunya untuk mencari petunjuk tentang kasus Danau Luoma 22 tahun lalu. Kasus ini pernah menggemparkan karena metode kejamnya membunuh orang dengan tali pancing. Seluruh keluarga yang terbunuh adalah Profesor Li, guru dari Huo Zihong. Itulah mengapa ibunya meminta dia untuk menyelidiki kasus ini. Tidak hanya MU Dai yang datang menemui Wan Feng Huo untuk membeli informasi, juga ada Li Tang dan Ma Tuen. Namun sesungguhnya Ma Tuen hanya mengikuti arahan dari Luo Ren yang sedang duduk di luar mobil dan mengamati dengan kamera yang terpasang di kancing baju. Wan Feng Huo memberikan saksi mata yaitu Chen Chun Kiao. Dia memperkenalkan dirinya bekerja di sebuah penginapan kumuh. 5 tahun lalu, pelaku kejahatan kasus pembunuhan tali pancing, Liu Shuhai, pernah datang menyewa kamar di sana. Dia mengembuskan napas kelelahan, lalu jatuh ke tanah. Dia yang ketakutan ingin berlari keluar, tak disangka pintu sudah terkunci. Ketika kembali, dia melihat pemandangan yang mengerikan. Liu Shuhai tiba-tiba duduk dengan sangat aneh, punggungnya bahkan telah disayat sepotong besar kulit oleh seseorang. Kemudian dia menceritakan tanggal kejadian kasus Danau Luoma dan 3 orang yang terbunuh dengan jelas. Jadi dia mengira dia adalah si pelaku. Li Tang tidak mempercayai perkataannya, langsung mengatakan Wan Feng Huo menipu uang semua orang sehingga dia tidak mau membeli lagi. MU Dai ingin meminta pendapat ibu angkatnya. Huo Zihong meskipun tidak terlalu percaya, tetapi karena ingin menyelidiki, dia menyuruhnya untuk terus membeli informasi tambahan. Wan Feng Huo berjanji malam ini akan ada satu petunjuk lagi untuk semua orang di Wisma. Ketika Ma Tuen pergi, Luo Ren segera memberitahunya bahwa dia telah diawasi, jadi dia menyuruhnya bersembunyi. Selanjutnya Luo Ren berlari sendirian menghabisi para pengawas dan menggunakan telepon untuk menghubungi Wan Feng Huo karena dialah yang berada di belakangnya. Luo Ren memperingatkan dia agar tidak mengawasinya lagi dan dia juga tidak akan ikut campur dalam urusannya. Di sisi ini, Li Tang yang baru saja kehilangan fokus sebentar sudah dirampas dompetnya oleh seorang pencopet. Setelah itu pencopet tersebut dengan cepat memberikan dompetnya kepada temannya. Sayangnya pencopet itu sekali lagi bertemu MU Dai. Dia hanya menggunakan beberapa jurus sudah bisa mengalahkannya dan mengembalikan dompet kepada Li Tang. Karena merasa berterima kasih, Li Tang memberitahu kepadanya alasan dia menyelidiki kasus ini adalah demi Li Aking. Dia adalah putri Profesor Li dan meninggal dalam kasus Danau Luoma. Jika bukan karena masalah ini, dia dan Li Aking sudah lama menikah, oleh karena itu dia sangat membenci dan meninggalkan segalanya untuk menyelidiki hingga tuntas. Saat melihat foto Li Aking, MU Dai sangat terkejut karena dia sangat mirip dengan Huo Zihong. Dia bahkan mengira ada kesalahpahaman, tetapi Li Tang menegaskan bahwa dia sendiri melihat bagaimana Aking mati dengan mengenaskan. Dia berpendapat bahwa Chen Chun Kiao telah berbohong untuk menipu uang karena 2 tahun lalu kasus pembunuhan tali pancing terjadi sekali lagi. Justru itu tidak benar kalau si pelaku sudah meninggal 5 tahun lalu, seperti yang dia ceritakan. Setelah selesai berbicara, MU Dai melepaskan ikatan si perampok lalu pergi. Tapi dia tetap menguntitnya. Dia bilang dia mengagumi orang dengan ilmu bela diri setinggi itu, jadi ingin ikut. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Cao Yanhua. Meski ilmu bela dirinya tidak sehebat dia, sedikit tipu daya yang gesit sangatlah berlimpah. Cao Yanhua membuktikannya dengan memberitahunya bahwa sedari tadi selalu ada seorang pria yang mengawasinya, yaitu Luo Ren. MU Dai segera menghampiri Luo Ren ingin memeriksa, tapi dia bersikap seolah tidak kenal lalu dengan sopan memberikan nomor teleponnya kalau dia ingin berkenalan. Maka tidak ada cerita pelaku sudah meninggal 5 tahun lalu seperti yang dia ceritakan. Setelah selesai berbicara, MU Dai melepaskan ikatan si pencopet lalu pergi. Namun dia tetap membuntutinya. Dia bilang dirinya mengagumi orang dengan ilmu bela diri setinggi itu sehingga ingin ikut. Dia memperkenalkan diri sebagai Cao Yanhua. Walaupun tidak punya ilmu bela diri sehebat dia, sedikit tipu muslihat yang cekatan dia punya lebih dari cukup. Cao Yanhua membuktikan dengan memberitahunya bahwa sedari tadi selalu ada seorang pria yang mengawasinya, yaitu Luo Ren. MU Dai pun mendatangi tempat Luo Ren ingin memeriksa, tetapi dia bersikap seperti tidak mengenalnya, bahkan dengan sopan memberikan nomor teleponnya jika dia ingin berkenalan. Malamnya, Wan Feng Huo memberikan informasi tambahan tentang kasus Danau Luoma kepada ketiga orang itu. Sekaligus dia secara terpisah memberikan satu berkas lagi tentang kasus Hang Guanghe kepada MU Dai. Dia mengatakan ini adalah berkas yang diminta secara khusus oleh Huo Zihong, jadi MU Dai menerimanya dan melanjutkan penyelidikan. Bersamaan dengan itu, Huo Zihong menyuruhnya untuk terus mengawasi Li Tang untuk mencari petunjuk tambahan. Wan Feng Huo mengatakan Hang Guanghe
He sudah meninggal sejak lama. Dia juga penduduk Danau Luoma, tinggal di gedung yang sama dengan Li Acheng. Tak lama setelah kasus terjadi, dia menghilang tanpa jejak. Mu Dai secara kebetulan melihat Ma Tuen pergi bersama mobil yang sama yang pernah dikendarai Luo Ren sehingga dia segera mengejar. Namun pejalan kaki bagaimana bisa mengejar sebuah mobil? Meskipun begitu, Cao Yanhua menyuruhnya santai saja karena dia tahu rumah pemilik mobil itu. Karena itu mereka berdua mencari ke sana dan menemukan Chen Chun Kiao telah datang mencari rumah Luo Ren dengan penampilan mencurigakan. Mu Dai pun menggunakan Qinggong ilmu meringankan tubuh, bergantung pada dinding tinggi untuk menguping apa yang mereka berdua katakan di dalam. Cao Yanhua yang baru pertama kali melihat adegan persilatan seperti itu langsung ternganga kaget. Sampai-sampai ceroboh menyebabkan mobil di sebelah mengeluarkan klakson peringatan. Luo Ren segera waspada berlari keluar jendela melihat, tetapi Mu Dai sudah cepat-cepat memanjat ke atas untuk bersembunyi. Namun, berdasarkan bayangan dari kaca jendela, dia sudah menduga bahwa Mu Dai sedang mengawasinya. Setelah merasa sudah tidak ada siapa-siapa di dalam, Mu Dai menerobos masuk rumah. Kebetulan bel telepon di atas meja berdering. Ketika diangkat, orang di ujung telepon adalah Luo Ren. Dia menyuruhnya jangan membuang waktu mengawasi lagi, tetapi duduklah makan beberapa buah stroberi agar tidak terlalu lelah. Ketika kembali, Mu Dai mengajak Li Tang keluar untuk berbicara dengannya. Dia menceritakan 2 tahun lalu, dia secara tidak sengaja menemukan si pelaku kembali ke gedung Li Acheng seperti seorang penguntit. Dia menunjukkan tindakan seperti sedang mengenang masa lalu pembunuhannya. Setelah itu, Li Tang mengikuti jejaknya pergi ke sungai Xiaochang. Setelah beberapa hari mengawasi, dia menemukan dia sedang membunuh orang dan bersiap mengulangi kasus tali pancing. Bertekad menangkapnya, Li Tang menyerbu dan memukul kepalanya sekali, tetapi tidak mempan, bahkan dia malah dijatuhkan ke lantai oleh si pelaku. Saat genting, kebakaran tiba-tiba terjadi membuat Li Tang berhasil lolos dan berada di atas angin. Namun ada orang lain yang berdiri di belakang memukulnya pingsan. Ketika sadar, Li Tang mendapati dirinya sudah di rumah sakit dan tidak bisa mengingat jelas wajah orang yang memukulnya. Mu Dai menyarankan dia bisa menggunakan metode hipnotis untuk mengenang kembali masa lalu dan menggambar sketsa wajah orang itu. Dia penasaran bertanya tentang latar belakang Profesor Li dan baru tahu bahwa Li Aking masih punya seorang saudara kembar dan telah diculik hilang sejak usia 2 tahun. Karena itu Mu Dai menceritakan kembali kisah bahwa pelaku kasus mungkin masih belum mati kepada Huo Zihong. Tiba-tiba Huo Zihong langsung melamun seperti tidak mempercayai cerita barusan. Bahkan hilang fokus nyaris tertabrak mobil. Mu Dai karena khawatir pun kembali untuk menjenguknya sekaligus memberikan kepadanya 2 berkas yang telah diberikan Wan Feng Huo. Huo Zihong memiliki bisnis sebuah bar. Di sana ada seorang bartender yang sangat genit spesialis menggoda gadis baik-baik bernama Yuan Tan. Mu Dai yang baru kembali sudah harus pura-pura menjadi istri pria itu untuk melabraknya agar gadis itu sadar dan pergi. Keesokan harinya, sebuah paket misterius dikirimkan untuk Mu Dai. Baru dibuka dia sudah melihat sekotak stroberi biasa. Namun Mu Dai menyadari ini adalah isyarat rahasia yang sengaja dikirimkan Luo Ren agar dia lihat. Bersamaan dengan itu, Li Tang mengikuti sarannya telah mencari metode hipnotis dan berhasil menggambar sketsa wajah orang yang memukulnya, yaitu Luo Ren. Mu Dai memutuskan untuk secara terang-terangan bertanya tentang masa lalu Huo Zihong. Dia mengatakan dirinya sudah tahu bahwa dia adalah putri Profesor Li yang hilang, itulah mengapa dia sekarang kembali untuk menyelidiki kasus keluarganya. Cao Yanhua juga datang mencari ke sini. Dia bilang dirinya putus pandang dengan beberapa orang teman mencopetnya sehingga dipukuli oleh mereka. Karena itu dia memutuskan untuk meninggalkan profesinya dan datang mencari dia. Huo Zihong bahkan mengizinkannya tinggal di sini dan menjadi pelayan bar untuknya. Luo Ren mendatangi bar tetapi bukan mencari dia, melainkan Huo Zihong. Dia bilang dirinya tinggal di gedung yang sama dengannya dan dulu ayahnya sering datang memperbaiki kanopi rumahnya. Raut wajah Huo Zihong tiba-tiba menjadi kaku. Dia buru-buru menyuruh Luo Ren keluar untuk berbicara berdua dengannya. Luo Ren mengatakan dia tahu siapa pelaku sebenarnya dari kasus Danau Luoma sekaligus dia juga bukan Huo Zihong yang asli. Tiba-tiba Huo Zihong jatuh tersungkur membuat Mu Dai mengira Luo Ren melakukan sesuatu. Karena itu dia segera mengejar pria itu hingga ke taman yang sepi. Mereka berdua mulai bertarung dengan sengit, tetapi pada akhirnya Luo Ren tetap berada di atas angin, berhasil mengendalikannya. Dia mengingatkan dia agar berhati-hati terhadap Huo Zihong dan memberikan petunjuk bahwa wanita itu hanya sedang menyamar dengan identitas ini. Setelah kembali, dia bersembunyi di dalam lemari pura-pura tidur. Perkataan Luo Ren membuat Mu Dai bingung dan curiga terhadap ibu angkatnya. Luo Ren terus datang ingin mengajak Mu Dai bicara. Dia bahkan menyiapkan kue stroberi untuknya,
tetapi dia menolaknya mentah-mentah. Setelah ronde pertarungan, dia menyadari ilmu bela dirinya sangat tinggi dan berwibawa. Namun Mu Dai hanya tertarik pada masalah kasus Danau Luoma, sehingga Luo Ren memperlihatkan kalungnya. Dia menceritakan pamannya adalah Luo Wen Miao, seorang sejarawan. Setelah istrinya meninggal, dia membawa putrinya Sheng Ting pindah ke Sungai Xiaochang untuk tinggal. Namun dia menghilang selama beberapa hari setelah kembali menjadi aneh. Pernah dia bahkan menemukan pamannya punya gelagat aneh, bahkan menyuruhnya mengikatnya. Jangan biarkan dia pergi membunuh lagi. Suatu hari dia juga menemukan Luo Wen Miao sering fokus bermain tali pancing. Beberapa hari kemudian dia bahkan memanjat tembok kabur keluar dari ketinggian 4 meter. Luo Ren segera mengejar dan menemukan ada dua pria sedang berkelahi, yang juga merupakan saat Li Tang menemukan si pelaku. Namun dia mengira Li Tang yang merupakan pelaku pembunuhan, makanya dia memukulnya pingsan. Setelah itu melihat tatapan haus darah pamannya, dia baru menyadari pamannya lah si pelaku. Ketika kembali, seluruh tubuh Luo Wen Miao berlumuran darah sehingga dia curiga, maka dia buru-buru membawa Li Tang ke rumah sakit. Meskipun sudah mengikat Luo Wen Miao dan menguncinya di kamar, ketika dia kembali pria itu sudah bunuh diri dan Sheng Ting menjadi gila. Karena itu setelah mengetahui cerita Cheng Chun Kiao, dia semakin yakin semua ini saling terkait. Namun dia menegaskan kasus Danau Luoma tidak ada hubungannya dengan pamannya karena saat itu dia masih belajar di luar negeri. Setelah merangkai semua cerita, dia yakin tokoh kunci dari seluruh kasus adalah Huo Zihong. Wanita itu tahu betul siapa pelaku sebenarnya dari kasus Danau Luoma. Sampai di sini membuat Mu Dai curiga terhadap tokoh Zhang Guanghua yang pernah diminta Huo Zihong untuk dia selidiki. Setelah pulang ke rumah, dia diam-diam masuk ke kamar Huo Zihong untuk mencari berkas tentang kasus Huo Zihong. Namun wanita itu kembali pada saat yang sama sehingga Mu Dai terpaksa pura-pura seperti datang untuk menyalakan dupa. Karena tidak menemukan berkas itu, Luo Ren mengajak putri orang itu masuk ke kamarnya untuk menyelidiki. Masuk ke sini dia baru tahu, ternyata Luo Ren memilih menyewa rumah di sini untuk sekaligus mengawasi bar Huo Zihong. Dia menyelidiki banyak kasus yang terjadi di Danau Luoma dan Datong. Meskipun terpisah bertahun-tahun, mereka semua punya keterkaitan tertentu. Poin umumnya adalah Liu Shuhai dan Zhang Guanghua sama-sama ditemukan di Datong. Bahkan paman dia Luo Wen Miao juga pernah menyewa kamar di penginapan tempat Cheng Chun Kiao bekerja. Pada hari Liu Shuhai ditemukan meninggal, dia juga ada di lokasi. Bahkan Luo Wen Miao setelah meninggal juga kehilangan sepotong kulit di punggungnya, membuat Mu Dai curiga ini adalah permainan pembunuhan beruntun. Luo Ren menduga saat Liu Shuhai meninggal, Luo Wen Miao menjadi penerus. Dan sekarang dia meninggal, orang berikutnya adalah Sheng Ting. Keesokan harinya Luo Ren ingin mengajak Li Tang bertemu untuk mengatakan kebenaran masa lalu, tetapi tak disangka Li Tang tidak mau percaya, bahkan menelepon Mu Dai mengabarkan dia akan membunuh Luo Ren untuk membalas dendam. Mu Dai dan Huo Zihong buru-buru datang, tetapi saat itu dia sudah bersiap melumuri bensin untuk memanggang pria itu. Huo Zihong panik mengakui dirinya adalah Li Aking. Ini baru merupakan rencana yang disusun Luo Ren untuk memaksanya mengaku. Alasan dia melakukannya terburu-buru tanpa memberitahunya karena Sheng Ting mulai menunjukkan gelagat aneh, menyanyikan sebuah lagu yang sama seperti lagu yang Luo Wen Miao nyanyikan sebelum membunuh. Huo Zihong mengatakan kebenaran kepada mereka berdua bahwa dirinya adalah Li Aking. Sementara orang yang benar-benar meninggal dalam kasus tahun itu adalah Huo Zihong yang asli. Dulu dia hamil anak Zhang Guanghua padahal pria itu sudah punya istri. Setelah diketahui, orang-orang membicarakannya sehingga orang tuanya membawanya ke kota, ingin menggugurkan kandungan. Kemudian Huo Zihong menemukan kartu nama baru, bisa menelepon dan menghubungi Li Aking. Dia ingin menunggu hari ulang tahunnya akan memberikan kejutan kepada orang tuanya sehingga pura-pura bertukar pakaian dan Li Aking bersembunyi di lemari bermaksud mengejutkan orang tuanya. Namun dia tidak menyangka itu adalah malam paling mengerikan dalam hidupnya ketika kedua orang tua dan adik perempuannya semuanya terbunuh dengan kejam. Karena terlalu takut dia pun pingsan ketika sadar si pelaku sudah pergi, sementara keluarganya semua digantung di tali pancing melayang di tengah rumah. Saat itu dia memungut pisau di tanah lalu menjadi gila berlari keluar ingin membalas dendam untuk keluarganya. Saat itu dia baru menyadari si pelaku adalah Zhang Guanghua. Karena dendam dia tidak melapor polisi, tetapi ingin membunuhnya dengan tangannya sendiri. Dia terus mengawasi pria itu kemana-mana dan sengaja mengambil dompet untuk memancingnya berlari ke waduk. Tiba-tiba kedua mata Zhang Guanghua menjadi merah. Meskipun dia menusuknya, pria itu masih seperti punya kekuatan luar biasa yang bisa mengendalikannya sepenuhnya. Ketika Li Aking bersiap menyerang, waduk tiba-tiba melepaskan air bah membuat Zhang Guanghua seolah kehilangan fokus lalu jatuh ke dalam waduk. Sejak saat itu, Li Aking memutuskan mengambil nama Huo Zihong ingin menjalani kehidupan lain, tetapi dia masih selalu menyelidiki Zhang Guanghua, melihat apakah dia masih hidup atau tidak. Karena dia tidak mencintai Li Tang, makanya dia secara terus terang mengatakan hal itu kepadanya,
agar dia meninggalkan orang yang tidak pantas seperti dirinya. Meskipun masalah ini sudah terungkap, tetapi akhir cerita tetap menjadi misteri sehingga Luoren harus kembali ke Sungai Xiaochang melanjutkan pengawasan Sheng Ting. Di pihak Huo Zihong, dia memutuskan kembali ke Danau Luoma untuk melakukan hal-hal yang belum selesai, sekaligus menghadapi masa lalunya. Setelah kembali, Luoren menceritakan kepada Mu Dai bahwa Sheng Ting pada malam hari kembali menjadi aneh, bahkan berniat mematahkan pegangan tangga untuk kabur. Mu Dai menyadari orang-orang ini semuanya punya kekuatan lebih besar dari orang biasa, sehingga ingin bertanya kepada Wan Feng Huo tentang ahli yang bisa meneliti fenomena supernatural. Dia pun merekomendasikan Shen Wukun, spesialis meneliti hal ini, kepadanya. Aku hanya perlu kamu yang menyediakan layanan paket lengkap. Karena itu Mu Dai pergi ke rumah Luoyan dan mencari tahu tentang Xing Ting. Pada siang hari, dia tetap normal, bahkan sedikit pemalu. Mu Dai segera memandikannya, tetapi tiba-tiba menemukan kulit di punggung Xing Ting sangat aneh. Xing Ting juga menjadi aneh dan ingin menyerangnya, tetapi Mu Dai dengan cepat berhasil mengendalikannya. Setelah itu, dia menelepon Shen Wukun untuk bertanya tentang pola pada kulit Xing Ting, yang membuatnya curiga itu adalah parasit. Adapun lagu yang sering dinyanyikan Xing Ting sangat mirip dengan lagu permohonan dewa dari daerah Linghuan. Karena Mu Dai sendirian datang ke Sungai Xiaong membuat Paman Zhang khawatir dia akan mengalami kecelakaan sehingga dia mengizinkan Yuan Tam dan Cao Yanhua datang membantunya. Di sisi lain, Paman Zheng tanpa sengaja menceritakan bahwa Layan dan Xing Ting adalah saudara yang tidak sedarah, bahkan keluarga mereka berencana menjodohkan keduanya. Kalimat ini membuat Mu Dai membeku. Dia buru-buru menenangkan dirinya agar tidak memiliki pikiran lain terhadap Layan. Pada saat yang sama, Yuan Tam dan Cao Yanhua telah tiba di sana. Meskipun Mu Dai ingin mengusir mereka tetap bersikeras untuk tinggal dan bermain. Begitu Yuan Tam melihat Xing Ting, dia menunjukkan ekspresi aneh, bahkan Xing Ting menggunakan tatapan memohon agar dia membawanya keluar. Tawaran dia adalah layanan lengkap untuknya. Karena itu Mu Dai mendatangi rumah Luoren dan mencari tahu situasi Sheng Ting. Siang hari dia masih seperti biasa bahkan sedikit pemalu. Mu Dai pun memandikan gadis kecil itu, tetapi tiba-tiba menemukan bagian kulit di punggung Sheng Ting sangat aneh. Sheng Ting juga menjadi aneh ingin menyerangnya, tetapi Mu Dai dengan sigap berhasil mengendalikannya. Setelah itu dia menelepon Shen Wukun menanyakan hal pola di kulit Sheng Ting, membuat pria itu curiga itu adalah parasit. Sementara lagu yang sering Sheng Ting nyanyikan sangat mirip dengan lagu pemujaan dewa dari wilayah Lingshuan. Karena Mu Dai datang sendirian ke Sungai Xiaochang membuat Paman Zhang khawatir dia akan mengalami kecelakaan sehingga mengizinkan Yuan Tan dan Cao Yanhua datang ke sana membantunya. Di sisi ini Paman Zheng tanpa sadar menceritakan Luoren dan Sheng Ting adalah saudara yang tidak sedarah, bahkan keluarga berencana menjodohkan mereka berdua. Perkataan ini membuat Mu Dai terkejut, dia buru-buru menyadarkan dirinya agar tidak punya perasaan lain terhadap Luoren. Pada saat yang sama, Yuan Tan dan Cao Yanhua sudah tiba di sana, meskipun Mu Dai ingin mengusir mereka berdua pulang, tetapi mereka tetap tidak tahu malu tinggal dan bermain. Yuan Tan begitu melihat Sheng Ting langsung punya ekspresi aneh, bahkan gadis itu menggunakan tatapan memohon agar dia membawanya keluar. Karena itu malam hari dia diam-diam mendatangi kamar Sheng Ting sekali lagi untuk memastikan. Namun Sheng Ting hanya pura-pura berbuat begitu untuk menyerang Yuan Tan. Bahkan Cao Yanhua juga dicekik olehnya. Luoren buru-buru berlari datang sehingga Sheng Ting terpaksa kabur. Dia ingin melompat dari lantai atas langsung ditarik kembali oleh Luoren. Meskipun begitu, Sheng Ting tetap berusaha mencakar tangan pria itu agar dilepaskan. Walaupun begitu Mu Dai sudah berdiri di bawah menangkapnya. Setelah mencari tahu Shen Wukun beranggapan pola di kulit punggung Sheng Ting mungkin adalah tulisan pisau zaman purba. Setiap kali pola ini muncul akan membuat orang yang dikendalikan melahirkan niat membunuh. Jika Sheng Ting masih belum bisa membunuh siapapun, maka Xing Jian akan menganggap dia tidak ada nilai guna lagi dan akan mengendalikannya untuk bunuh diri. Setelah itu dia akan mencari inang baru. Tengah malam Luoren menarik Mu Dai ke gurun melihat pemandangan curhat dengannya. Dia bilang alasan dia datang ke rumah pamannya karena ayahnya. Dulu ibunya bersama ayahnya telah melalui kesulitan untuk merintis usaha. Tetapi ketika berhasil, pria itu langsung mencari cinta baru. Setelah wanita itu punya seorang putra, dia langsung mengalami masalah, satu nyaris tertusuk, dua diracun. Karena itu Luoren pindah tinggal bersama paman dengan Sheng Ting sejak kecil. Pada masa itu dia baru merasakan sebuah keluarga sesungguhnya dan menganggap Sheng Ting seperti adik kandungnya. Dia memberi Mu Dai sebuah pisau sebagai permintaan maaf karena pertemuan pertama dia menempelkan pisau ke lehernya. Keesokan harinya Paman Zheng menelepon mengatakan Luoren bertingkah aneh sehingga Mu Dai buru-buru datang. Dia telah mengunci pintu kamar tidak mengizinkan siapapun masuk menemui Sheng Ting. Tetapi bagi ahli mencopet seperti Cao Yanhua, membuka kunci semudah membalik telapak tangan. Saat ini Luoren sudah mengantisipasi waktu ketika potongan kulit Sheng Ting akan terkoyak perlahan. Setelah itu potongan kulit itu terus mencari inang baru, dia menempel di bahu Luoren. Dia dengan tenang menyuruh semua orang lari keluar, tetapi Mu Dai langsung menangkapnya. Setelah itu Luoren bekerja sama menggunakan pisau mengendalikannya di tembok.
Sementara Sheng Ting buru-buru dibawa Paman Zheng ke rumah sakit untuk pertolongan pertama. Keempat orang sisanya bersama-sama ingin membakar potongan kulit itu, tetapi tetap tidak mempan. Yuan Tan menyadari potongan kulit itu takut air, jadi Mu Dai pun masuk kamar mandi mengambil baskom air lalu memasukkannya ke dalam. Benar saja potongan kulit itu seolah kehilangan tenaga dan berhenti bergerak. Luo Ren juga mendapat kabar Sheng Ting sementara tidak berbahaya bagi nyawanya. Namun Mu Dai buru-buru ingin mengemasi barang kembali ke Li Xie. Luo Ren tahu dia marah kepadanya karena dia tidak menceritakan masalah ini kepadanya. Tetapi yang membuat Mu Dai sedih adalah karena dia nekat ingin menggantikan Sheng Ting agar Xing Jian merasuk ke tubuhnya. Dia pun membujuk Mu Dai agar tetap tinggal, sekaligus menceritakan semua hal kepada Yuan Tan dan Cao Yanhua. Mereka semua menceritakan masalah ini kepada Shen Mukun sehingga dia ingin melihat langsung bentuk potongan kulit itu. Yuan Tan tiba-tiba melihat baskom air mengeluarkan arus listrik dan di potongan kulit itu muncul sebuah gambar jelas. Dia pun menggambarnya, tetapi menyembunyikan gambar yang asli dan hanya menggambar satu replika saja untuk diperlihatkan kepada semua orang. Tahu Mu Dai sebentar lagi harus kembali, Luo Ren mengajaknya naik unta bersama di gurun. Dia bilang Dr. Sheng Ting mengatakan dia tidak bisa memulihkan diri dengan baik di Sungai Xiaochang sehingga Luo Ren memutuskan setelah dia keluar dari rumah sakit akan pergi ke Li Xie untuk berlibur, sekaligus bisa sering bertemu Mu Dai. Setengah bulan kemudian, Shen Mukun juga datang ke Li Xie sehingga Luo Ren bertugas menjemputnya. Mu Dai yang pertama kali bertemu, sangat bersemangat ingin melihat penampilan tampan dan memukau Dewa Kun sebutan lain untuk Shen Mukun. Tetapi pria itu sangat bebas, tangannya bahkan memegang sekotak besar ayam mengajak semua orang makan bersama. Tengah malam dari gelang manik-manik, Mu Dai melihat 4 patung ilusi seperti yang Yuan Tan lihat di bawah air dan yang Cao Yanhua lihat di darat. NHTVNTAM tidak setuju dengan cara La NHN melakukannya, tetapi semua orang juga tidak berdaya karena tidak ada cara lain. NHTVNTAM berkata dia bisa menemukan jalan petunjuk dari pertapa karena tempat itu adalah desa NG Chao yang juga kampung halamannya. Dan penjahat yang muncul di genteng di kampung halaman NHTVNTAM dengan barang antik yang pecah juga adalah dia yang memecahkannya. Dia tidak menceritakan hal ini karena dia tidak ingin kembali ke tempat terkutuk itu lagi. Tetapi saat ini NHTVNTAM setuju membawa semua orang kembali ke sana dengan syarat lain HN harus melindunginya dengan sempurna. Kakak seperguruan MCI telah datang mencarinya karena dia telah mendapatkan pekerjaan untuk MCI di kota Haoatan. Ini adalah sebuah villa besar milik keluarga Fiem. Begitu dia masuk, seorang nona muda menerjang keluar menyerang secara tiba-tiba. Namun MCI dengan mudah mengalahkannya dan menekan kepala nona itu ke air. Gadis itu bernama Fiem HN Gesa yang sedang ada urusan pergi jauh beberapa hari sehingga dia mengundang MCI untuk ikut melindungi. Keluarga mereka bekerja dalam penambangan harta karun, batu giok dari bawah air atau bawah sumur. Kepala keluarga bercerita bahwa mereka harus menggunakan seni melatih mata baru bisa menemukan harta karun tetapi sangat merusak mata. Oleh karena itu paman kedua HNG Sa tidak mengikuti cara keluarga dan telah hilang. Karena itu dia meminta dia dan HNG Sa untuk datang ke desa NG Chao untuk mencari. Di sisi ini, La NHN dan NHTVNTAM sudah dalam perjalanan menuju desa NG Chao tetapi terowongan ke sana sudah terblokir. Setelah bertanya kepada penduduk sekitar, mereka bercerita tempat ini sudah tidak ada lagi kerang mutiara sehingga penduduknya semua pergi ke tempat lain untuk mencari nafkah. Pada suatu malam pertengahan musim gugur, kerang mutiara yang menjemur bulan dalam legenda telah muncul. Seluruh tepi danau adalah mutiara berharga tetapi ada seseorang yang menyulut api membakar habis semuanya. Setelah itu orang-orang juga bergosip tempat ini berhantu sehingga seluruh desa NG Chao menjadi kosong ditinggalkan. Memang benar di mana-mana di desa NG Chao juga hanya tersisa puing-puing reruntuhan yang hancur. Rumah NHTVNTAM dahulu juga tidak ada lagi yang menempati. Dia ingat bertahun-tahun yang lalu karena konflik memperebutkan kerang mutiara dengan desa sebelah, kedua belah pihak sering terjadi perselisihan perampasan. Saat itu ayah NHTVNTAM karena ingin mempertahankan mutiara didorong orang ke laut. Sampai sekarang mayatnya masih belum ditemukan. Sejak saat itu ibunya menjadi linglung seperti orang kehilangan jiwa. Dia selalu membayangkan suaminya pergi mencari mutiara lalu menjadi gila berlayar ke laut saat badai petir. Meskipun NHTVNTAM memohon semua orang untuk menyelamatkannya, tetapi semua orang takut bahaya sehingga hanya bisa menahannya. Setelah kejadian itu, NHTVNTAM baru mengetahui bahwa kepala suku dan penduduk desa semuanya ingin membagi uang untuk membesarkannya. Tetapi ada orang bernama Giang LC tidak mau mengeluarkan uang. Saat itu juga dia yang tidak mau menyelamatkan ayahnya yang sedang dalam kesulitan. Mereka tega membiarkan ayahnya mati untuk memastikan bagian tanah dan kerang mutiara mereka tidak direbut. Maka dari itu NHTVNTAM membenci hidup membakar habis koloni kerang di tepi danau. Setelah itu pergi hingga sekarang. Ketika dua orang tiba di kuil leluhur, mereka menyadari tempat ini masih bersih, membuktikan masih ada orang yang kembali membersihkan. Di belakang
belakang kuil leluhur masih ada nyala api, hal itu berarti selain mereka berdua masih ada beberapa tokoh lain. Seluruh wilayah laut dahulu sekarang hanya tersisa sebidang tanah kering tandus. Mereka berdua menemukan perahu pencari mutiara di dekat sana. Di dalam perahu ada banyak peralatan yang masih baru. Saat ini MCI menelepon La NHN ingin bertanya tentang desa NG Chow. Namun MCI dan Phiem HNG Sa sudah melewati dasar danau. HNG Sa tidak sengaja menginjak rawa sehingga dia perlahan-lahan ditelan olehnya. MCI hanya sempat mengabarkan lokasi kepada La NHN. Setelah itu, dia mengambil ancang-ancang berlari menghampiri menarik HNG Sa keluar dari rawa. Ketika MCI sadar, suaranya sudah serak tidak bisa bicara. NHTVNTAM bilang Phiem HNG Sa terluka parah di kaki sehingga dibawa ke rumah sakit dan dokter bilang harus diamputasi. MCI tidak berani percaya. Dia bertanya kepada La NHN sekali lagi baru tahu ternyata dia dibohongi. NHTVNTAM, Phiem HNG Sa hanya terluka ringan di kaki. NHTVNTAM berkata di dalam rawa ada seekor kerang besar yang bisa menjepit orang. Saat itu NHTVNTAM dan La NHN harus berduel menyelamatkan mereka berdua keluar. Sedangkan perahu pencari mutiara yang ditempatkan di sini kemungkinan besar dibangun oleh paman kedua HNG Sa agar mudah untuk mencari harta karun. Karena sementara tidak bisa bicara, La NHN memberikan MCI peluit agar ketika dia dalam bahaya bisa menggunakannya untuk meminta tolong. Setelah insiden diselamatkan oleh MCI, HNG Sa memiliki kesan berbeda tentangnya, bahkan bilang setelah pulang akan meminta kakeknya menaikkan honornya. Melihat tatapan dan sikap MCI kepada La NHN, NHTVNTAM tahu dia menyukainya tetapi menasihatinya jangan terlalu jauh. Karena dia pernah tidak sengaja mendengar La NHN berhubungan dengan Haksa, zona perang di luar negeri sehingga latar belakangnya sangat rumit, tidak cocok dengannya. MCI juga mulai memikirkan masalah yang dikatakan NHTVNTAM, bahwa hubungan dia dan La NHN seperti di atas pertemanan, di bawah percintaan. Phiem HNG Sa beranggapan lebih baik bertanya langsung kepadanya, seperti itu juga lebih mudah memutuskan mengakhiri atau melanjutkan. Malam hari, La NHN bersama NHTVNTAM kembali ke desa NG Chow untuk memeriksa. Di rumah kepala desa ada sebuah boneka jerami digunakan untuk mewakili orang yang tenggelam yang tidak ditemukan jenazahnya. Selain itu masih ada peralatan Phiem Chu Tiu di sini. La NHN juga menemukan tablet miliknya. Di dalamnya ada rekaman video Phiem Chu Tiu sedang mencari harta karun, bahkan sedang mencoba menangkap kerang besar di rawa. Setelah itu Phiem Chu Tiu masih dikejar oleh seorang pria. NHTVNTAM mengenali orang itu adalah Lau TCTRNG. Di sisi ini, MCI dan Phiem HNG Sa yang duduk sendirian mendengar suara lonceng aneh. Phiem HNG Sa mengira itu adalah lonceng pencari harta karun pamannya yang kedua sehingga ingin berlari mendekat. Namun MCI dengan waspada memintanya perlahan-lahan datang melihat dan menemukan seorang lelaki tua seperti orang gila yang juga adalah Lau TCTRNG. Saat ini La NHN dan NHTVNTAM juga sudah kembali mengikatnya. NHTVNTAM mengaku dirinya adalah Giang Chiu, anak kecil yang dahulu membakar seluruh kolam kerang mutiara. Lau TCTRNG langsung marah memaki bahwa dialah yang menyebabkan dewa air murka lalu pergi sehingga mereka tidak lagi punya kerang untuk ditangkap. Tengah malam NHTVNTAM karena kebencian ingin menggunakan tongkat membunuh Lau TCTRNG seketika. Namun dia tetap tidak bisa berbuat demikian dan memutuskan untuk pergi. La NHN yang berada di samping telah melihat semuanya. Dia mengerti perasaan NHTVNTAM saat ini, tetapi saat itu hanya beberapa orang yang terlibat dalam kematian orang tuanya. Namun dia membalas dendam pada seluruh desa. Berdasarkan rekaman video, La NHN menduga mobil Phiem Chu Tiu mungkin telah melaju mendekati mata danau sehingga MCI dan HNG Sa saat lewat tidak menyadarinya. Karena sudah dekat dengan area berbahaya, ketiga orang kecuali HNG Sa harus memasang tali di tubuh mereka dan menuju area rawa. Mereka menemukan mobil Phiem Chu Tiu telah tenggelam tetapi di dalamnya tidak ada orang. Tiba-tiba dari bawah danau, ada seekor makhluk bergerak dan mendekati posisi seseorang dan orang itu adalah Taung Hiem Hoa. Ternyata ketika dia tahu ketiga orang itu pergi sendirian, dia tidak terima sehingga mencari kesempatan untuk datang ke sini. HNG Sa buru-buru menelepon memperingatkan di bawah kaki Taung Hiem Hoa ada kerang besar tetapi dia belum sempat mencerna sepenuhnya. Kerang itu sudah menyerang. Kerang itu mulai bermain gulat dengan Taung Hiem Hoa, setelah itu perlahan-lahan menenggelamkannya ke bawah rawa. Saat itu La NHN berpegangan pada mobil dan berseluncur menangkap Taung Hiem Hoa keluar dari area berbahaya. Ketika La NHN berlari masuk ke mobil, tentakel kerang itu sudah sempat mencengkram tangannya membuatnya terluka. Namun mereka masih sempat meloloskan diri dan kembali ke perahu pencari mutiara. Setelah melapor kepada THM Encekon, dia curiga bahwa jimat mungkin ada di dalam kerang tua itu sehingga meminta semua orang menyelidiki lebih lanjut. Karena besok harus kembali ke rawa,
MCI merasa tegang. Oleh karena itu La NHN ingin bermain permainan tanya jawab dengannya untuk meredakan ketegangan. MCI lantas mengambil kesempatan ini bertanya apakah dia menyukainya, tetapi melihat sikapnya yang ragu-ragu, dia langsung menghindar. La NHN langsung balik bertanya kepadanya, jika orang yang disukainya memiliki masalah rumit mematikan, apakah dia akan menerimanya? MCI berkata dia akan menunggu sampai orang itu menyelesaikan semua masalah itu, tetapi begitu dia merasa mereka berdua tidak bisa melangkah lebih jauh maka dia akan berhenti dengan sendirinya. Lau TCTRNG kembali melanjutkan gilanya, tetapi dia berkata dia merasa bersalah kepada ayah NHTVNTAM selama bertahun-tahun ini. Dia karena keegoisan saat itu yang sekarang harus menerima akibatnya. Keesokan harinya semua orang menggunakan peralatan penyelidikan di bawah rawa untuk memeriksa dan menyadari di bawah danau sama sekali tidak ada makhluk hidup. Namun di bawah dasar ada sebuah kerangka. NHTVNTAM bercerita desanya memiliki ada persembahan kepada dewa air sehingga sering menggunakan hewan untuk upacara persembahan. Ketika melangkah lebih dalam lagi, Viem HNG Sa menyadari ada seseorang yang terapung, yaitu paman keduanya. HNG Sa sedih tidak tahu harus menyampaikan hal ini kepada ayahnya bagaimana, karena ayahnya hanya tinggal paman itu putranya. MCI menghibur dan berjanji akan mengangkat paman kedua HNG Sa. Lain HN membawa lengan robot mencoba menjepit Vien Chutieu, tetapi kerang tua itu berlari datang menghalangi. NHTVNTAM menyadari ada sebuah kerangka di bawah sana yang memakai jimat pelindung yang adalah ayahnya. Dengan situasi saat ini, jika ingin mengangkat mayatnya harus berhadapan dengan kerang yang sangat berbahaya. Oleh karena itu La NHN tidak memaksa semua orang boleh tidak ikut serta, tetapi semua orang setuju ikut serta. Rencana La NHN adalah memancing kerang itu muncul dari permukaan air. Saat itu dia akan memasang jaring untuk ditangkap agar NHTVNTAM menggunakan tenaga mobil menariknya ke darat. Saat itu mereka bisa mengambil daging kerang dan memeriksa apakah ada jimat yang menempel atau tidak. MCI mendapat tugas duduk di perahu menjadi umpan untuk memancing kerang datang, tetapi yang tidak mereka duga adalah kerang itu ternyata juga bisa terbang. MCI sendirian harus luas menghindari serangan kerang itu, tetapi dengan cepat dia tertangkap. Saat ini La NHN sudah bisa memasang jebakan untuknya, tetapi mobil yang berjalan dengan kecepatan penuh juga tidak bisa menariknya pergi. Ketika MCI perlahan-lahan ditelan olehnya, La NHN sudah berlari datang menusuknya sekali. Ketika berhasil lolos, MCI sendirian sudah bisa melumpuhkannya. Dia bahkan mendorong La NHN jatuh. Meskipun demikian, kerang itu masih terus mengejar. NHTVNTAM memanfaatkan momen ini mengendarai mobil untuk menarik kerang itu mendekati tanah keras. Setelah adegan kejar-kejaran yang menakjubkan, NHTVNTAM berhasil melindas kerang itu. Semua orang dengan cepat mengambil senjata untuk mencongkel bagian daging kerang di dalamnya. La NHN melihat di dalamnya ada jimat berupa jimat air. Namun saat ini semua orang terikat olehnya. Luka La NHN terbuka menyebabkan darah mengalir. Dia baru menyadari kerang ini takut darah. Oleh karena itu dia menggunakan darahnya sendiri untuk mengendalikan kerang itu dan menyelamatkan semua orang. Semua bersama-sama bekerja sama untuk mengambil jimat air di dalamnya dan menguncinya di dalam sebuah kotak. La NHN juga menyelidiki bahwa urusan NHTVNTAM membakar kolam kerang tidak ada hubungannya dengan menghilangnya seluruh kolam kerang, melainkan karena struktur geografis. Sedangkan Laut TCTRNG setelah meninggalkan sini beberapa tahun sudah memiliki masalah saraf sehingga dia sendirian kembali ke desa ini. Sampai saat ini menjadi tenang kembali. La NHN baru bertanya kepadanya ketika berduel dengan kerang, ada satu momen dia seperti berubah menjadi orang lain, tetapi MCI sendiri juga tidak menyadarinya. Ketika semua orang bersiap untuk pulang, Laut TCTRNG sudah membuntuti dan berlutut memohon NHTVNTAM memaafkannya. NHTVNTAM berkata karena geologi danau kerang baru hilang, tetapi sekarang masalah danau besar sudah diselesaikan. Cepat atau lambat air akan kembali, saat itu kerang juga akan muncul, membantu desa NG Chau terlahir kembali. THMMCKON menduga jimat-jimat itu bisa saling terhubung dan menciptakan petunjuk bagi mereka untuk menemukan jimat-jimat lainnya. Misalnya darah La NHN saat berduel dengan kerang tua sudah bisa mengendalikannya. Oleh karena itu semua orang mulai melakukan eksperimen, menuangkan darah ke wadah air berisi jimat dan hanya beberapa detik air itu memancarkan aliran cahaya. Ketika semua orang bergantian menuangkan darah Viem HNG saat telah membuat aliran air memunculkan ilusi burung Phoenix. Taung Yem Hoa berpikir bayangan air yang muncul adalah sebuah kerangka kayu yang merupakan jimat. Ketiga ayam itu adalah Phoenix, Hong, Lon yang dikatakan oleh Dewi itu. Tiba-tiba aliran air memunculkan bayangan air berikutnya, yaitu anjing dan gadis yang mengenakan pakaian dari beberapa ratus tahun yang lalu. Melalui eksperimen ini THMNCKON telah mengetahui darah semua orang cocok dengan Sing NH sehingga bisa mentransfusikan darah kepadanya untuk memaksa jimat keluar. Saat ini Sing NH terus dikendalikan oleh jimat, potongan kulit di punggungnya juga bergerak-gerak tanpa henti. MCI memanfaatkan saat Sing NH dikendalikan dengan cepat menggunakan pisau memotong potongan kulit itu. Setelah kembali ke Lahe, La NHN langsung bertanya kepada Chu TRNG apakah pernah melihat MCI melakukan sesuatu, tetapi
tetapi setelah itu melupakannya sama sekali. Chu TRNG hanya berpikir dia akan seperti itu ketika mabuk sehingga tidak perlu khawatir. Sementara itu, MCI dalam mimpinya sendiri kakinya dipegang erat oleh lumpur. Dia ingat gambaran ibunya saat kecil mengenakan sepatu merah berjalan lurus ke depan dan meninggalkannya. Terakhir kali THMN Chekon pernah menyebutkan lagu yang sering dinyanyikan Sing NH berhubungan dengan wilayah Langtuin sehingga dia telah mencari tahu tentang tempat ini. Ada banyak data yang menunjukkan lukisan dinding Langtuin memiliki gaya motif yang sama dengan burung phoenix dan lawn sehingga dia yakin akan ada petunjuk di tempat ini. MCI juga berpikir dirinya mungkin memiliki kepribadian ganda. Film HNG beranggapan kepribadian lain juga tidak menyakitinya bahkan membantunya, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan. La NHN bersiap bersama Bak TRNH membuka restoran. Mendengar berita itu, Tau Giem Hoa langsung mengutarakan niat untuk ikut menjadi pemegang saham. Dia berbicara seperti itu karena setelah mendapatkan jimat kerang tua dia telah mengumpulkan mutiara dan membagikannya secara merata kepada semua orang. La NHN datang ke toko perhiasan yang menjual barang antik ingin membeli sesuatu. Pemilik toko di sana adalah Lien TH yang memperkenalkan kepadanya sepatu bot kaki dari zaman dahulu yang sangat berharga. Dia berkata ini semua adalah harta karun yang tidak bisa dibeli dengan uang, tetapi La NHN membantah bagaimana hal-hal ini memaksa wanita di masa lalu. Padahal dia masih memuji-muji seperti itu. Tiba-tiba Tau Giem Hoa menelepon mengatakan dia harus segera pulang karena ada urusan penting, tetapi ketika La NHN kembali, dia melihat semua orang sedang makan bersama. Semua orang bersama-sama membahas nama untuk restoran. MCI menyarankan menamainya Pavilion Phoenix karena kelompok mereka bernama Tim Phoenix Kecil. MCI bercerita dia diminta kakek HNG untuk membantu mencari sumur permata penjaga keluarga di tempat yang sangat jauh. Sebelum pergi, MCI juga memberikan La NHN sebuah pisau baru karena sebelumnya dia pernah memberikannya tetapi hilang. Saat ini Lien Hu tiba-tiba datang ingin memberikan kue kepada La NHN sebagai hadiah, tetapi membuat suasana semua orang yang sedang gembira mendadak menjadi canggung. NHTVNTAM terus melihat ilusi dari petir di langit sehingga La NHN menduga akan ada jimat baru muncul. Oleh karena itu dia berpesan kepada MCI dan Film HNG harus menjaga satu sama lain dan tidak boleh pergi sendirian. Namun HNG telah disita teleponnya oleh ayahnya karena ini adalah peraturan keluarga. MCI juga tidak bisa lagi sembarangan menggunakan telepon. La NHN menyuruhnya setiap setengah jam harus mengirimkan lokasi kepadanya sekali. Selain itu harus mengambil foto secara terus-menerus karena di gunung sinyalnya sangat buruk. Sesampainya di camp, MCI melihat ilusi dari proyeksi jendela. Dia segera mengabarkan kepada La NHN. Dia menjelaskan dia melihat seseorang sedang berdiri memegang sapu, persis seperti model yang dia lihat di toko Lien Hu. Dia langsung mendatanginya untuk bertanya dan Lien Hu bilang ini adalah dewa dari zaman kuno bernama Nenek Penyapu Hujan yang digunakan oleh penduduk untuk memohon agar hujan berhenti. Menghubungkan antara jimat MCI dan NHTVNTAM, dia menduga jimat kali ini akan muncul di atas gunung dan daerah yang banyak hujan. Selanjutnya Tau Giem Hoa dan La NHN sama-sama melihat ilusi sumur air, tetapi adalah dua sumur yang berbeda. Yang La NHN lihat adalah sumur dengan boneka di dalamnya, sementara Tau Giem Hoa melihat sumur yang penuh dengan batu dan kerangka laut. La NHN buru-buru menelepon MCI memperingatkan dia tidak boleh mendekati sumur permata karena tempat itu kemungkinan besar ada jimat. Namun mereka sudah masuk jauh ke dalam hutan sehingga sinyal telepon lemah membuatnya tidak mendengar apa-apa. Tiba-tiba sebuah kekuatan tak kasat mata mendorong kakek HNG menjauh. MCI lantas menggunakan telepon untuk melemparnya. Ketiga orang terus bergerak menuju desa THTC. Orang di desa bercerita bahwa ada desas-desus tentang manusia hutan yang menakut-nakuti orang membuat mereka gila. Namun ini hanyalah legenda yang tidak berdasar. Meskipun demikian desa ini juga sangat sepi, bahkan sinyal telepon juga tidak ada. Kakek Film HNG ingin masuk ke gunung TRNG tetapi dia melarang karena desas-desus tentang manusia hutan juga berasal dari tempat ini sehingga sangat berbahaya. MCI begitu datang sudah disayangi oleh Ibu Jang MA sehingga dia memberikannya benang 5 warna yang membantu keberuntungan asmara. Mendengar itu dia langsung meminta wanita itu memberkati peluit yang pernah La NHN berikan kepadanya, tetapi raut wajah wanita itu tiba-tiba menjadi aneh karena dia melihat MCI masih memiliki sisi lain yang tersembunyi yang bahkan dia sendiri tidak tahu. Keesokan harinya ketiga orang telah tiba di gunung TRNG. Tiba di sebuah pondok di dekat sana, MCI menyadari ada tergantung sebuah boneka jerami yang juga disebut Nenek Penyapu Hujan. Saat ini kelompok La NHN sudah tiba di tempat Jang MA. Dia juga menceritakan masalah Chu Nam yang diancam manusia hutan sampai gila. Sementara itu, MCI menemukan di bawah sumur ada sebuah boneka jerami Nenek Penyapu Hujan, tetapi dia takut tidak berani mengangkatnya. Akhirnya Film HNG harus menahan diri mengangkatnya, tetapi tidak menemukan sesuatu yang tidak biasa. Saat ini kakek HNG memanggilnya keluar untuk bicara berdua. Dia bercerita dahulu dirinya menggunakan energi darah manusia untuk menekan harta karun menyembunyikan sumur permata.
Sekarang berhubungan dengan seluruh keluarga sehingga baru bertekad untuk mencari kembali. Setelah berjalan beberapa hari, kakek HNG Sa juga sudah menemukan tempat persembunyian harta karun. Dia bilang urusan menggali harta karun hanya boleh orang dari keluarga Fiem sehingga menyuruh MCI memanjat pohon menjaga. Fiem HNG Sa menggali sebentar langsung ketakutan tidak berani menggali lagi karena dia tahu di bawah tanah ada satu mayat. Sudah sampai sini, dia bercerita dahulu dirinya bersama satu tim mencari permata, tetapi hanya dia sendiri yang menemukan harta karun dan sumur yang penuh harta karun ini. Di dalam sumur ada satu mayat tetapi tidak bisa menekan harta karun di tempat ini. Apalagi semakin lama semakin menjadi kerangka laut. Oleh karena itu ketika ada orang dalam rombongan meninggal karena sakit, dia mengubur orang itu di bawah sumur yang digunakan untuk menekan harta karun sekaligus menyembunyikan sumur permata ini dan tidak memberitahu siapapun. Sendirian mendominasi, HNG Sa terus menggali hingga sore hari dan menemukan sebuah gua besar. Ketiga orang menyiapkan peralatan dan bersama-sama menarik tutup gua. Di bawah sana adalah sebuah sumur yang dalam tak terlihat dasarnya, tetapi kerangka laut sudah menghilang. Saat ini sesosok bayangan hitam muncul ingin membunuh orang. MCI lantas menarik perhatiannya dan melarikan diri ke tempat lain. Dia melihat orang itu memiliki bentuk tubuh besar, penuh bulu sehingga yakin itu adalah manusia hutan dan hilangnya kerangka laut di bawah sumur bisa berhubungan dengan manusia hutan. Saat ini kakek HNG Sa sudah terlanjur mengatakan bahwa kerangka laut itu sebenarnya bukan mati karena sakit melainkan karena dicekik dan dikubur di bawah sumur. Fiem HNG Sa tidak bisa percaya kakeknya telah membunuh orang karena kebiasaan mengerikan dari keluarganya. Di luar hujan turun deras, senter juga rusak membuat rumah menjadi gelap gulita. Saat ini sebuah boneka kain tiba-tiba muncul, setelah itu ada sebuah tangan menariknya keluar. HNG Sa bersama MCI bekerja sama menyelamatkannya, setelah itu mulai berduel dengan manusia hutan. MCI dengan cepat dicekik olehnya ditekan erat ke pohon. Saat inilah NHN sudah sempat muncul membebaskannya. Namun dia bukan lawan dari sosok setinggi 2 meter. Baru setelah Taung Yim Hoa dan NHTVNTAM menggunakan api untuk mengancam baru bisa mengusirnya. MCI juga sempat menarik kalung aneh dari manusia hutan. La NHN sudah berada di sini, dia memaksa kakek HNG Sa menceritakan seluruh kisahnya karena manusia hutan ingin membunuhnya. Lebih dari 20 tahun yang lalu, dia tidak ingin semua orang tahu masalah sumur permata sehingga ingin mencari cara menggunakan energi darah untuk menekannya. Saat itu ada seorang wanita dari desa datang, dia langsung dari belakang mencekik wanita itu dan menggunakan mayatnya dikubur ke dalam sumur. Namun ketika La NHN berduel dengan manusia hutan, dia menyadari usianya sedang penuh energi darah sehingga lebih dari 20 tahun yang lalu ketika dia membunuh orang itu sedang masuk hutan menemui anaknya. Di desa ada sebuah legenda, jika ibu melahirkan anak yang cacat maka wajib meninggalkannya karena mereka menganggapnya sebagai pertanda buruk. Tengah malam, MCI keluar curhat dengan La NHN, dia bertanya kepadanya jika suatu hari dia berubah menjadi orang lain, apakah dia masih akan mengenalinya atau tidak. Namun dia beranggapan jika seseorang peduli padanya maka akan bisa mengenalinya dan dia juga akan seperti itu. Ketika semua orang mulai berangkat, ada banyak lebah terbang datang menyerang. Manusia hutan memanfaatkan saat itu muncul dan membawa pergi kakek HNG Sa. Bahkan NHTVNTAM dan Taung Yim Hoa juga menghilang. Ketika Taung Yim Hoa sadar dia menemukan dirinya dan NHTVNTAM telah dibawa ke tempat yang penuh kabut beracun. Kedua orang itu terkurung di gunung tanpa jalan keluar. Ketika manusia hutan kembali, mereka hanya bisa berpura-pura pingsan agar tidak diserang. Namun manusia hutan itu bahkan mengambil obat penyembuh luka untuk Taung Yim Hoa, tetapi kedua orang salah paham manusia hutan menyerang sehingga ketakutan terbangun. MCI menduga setiap kali manusia hutan ingin membawa pergi kakek HNG Sa pasti ingin membawanya ke suatu tempat sehingga mereka segera pergi ke sumur permata untuk mencari. Sementara itu Taung Yim Hoa dan VNTAM diberikan buah-buahan oleh manusia hutan untuk dimakan, bahkan duduk makan dengan santai, tidak seperti penampilan orang yang diculik. Benar saja La NHN telah menemukan kakek HNG Sa yang digantung di bawah sumur. Dia tidak berani menghadapi dan menangis ketika tahu kakeknya mungkin sudah meninggal. La NHN melompat sendiri ke dalam sumur untuk menyelidiki sementara MCI di atas menahan tali. Tiba-tiba ada sebuah kekuatan yang memotong tali membuat MCI tidak sempat bereaksi dan jatuh ke dalam sumur bersama La NHN. Di atas HNG Sa dibuat pingsan oleh seorang wanita berambut putih. Manusia hutan juga muncul berduel dengan MCI dan La NHN. Dia melemparkan pisau dengan tepat ke arah manusia hutan membuatnya terluka dan mundur. Namun kali ini La NHN tidak mengabaikannya melainkan mengejarnya sampai akhir. Dia bahkan menemukan sarang manusia hutan. Di dalamnya manusia hutan sedang berbicara dengan seseorang menggunakan bahasa
tersendiri. Memanfaatkan saat manusia hutan pergi dari sini, dia lantas menyelinap masuk ke dalam. Bersamaan dengan itu MCI menjaga di samping HNG. Sayang ketika sadar langsung bercerita dia dipukul di kepala oleh seorang wanita yang seluruh tubuhnya putih. Di leher wanita itu masih ada lapisan lem transparan yang menempel dan ember mengalir dari lehernya. Saat ini wanita itu sudah menyadari La NHN sehingga berlari datang menyerang, tetapi ketika La NHN menyentuh leher wanita itu, tangannya langsung terasa sakit menyengat. Wanita itu menggunakan suara membuat tangannya berdengung sangat sakit. Bahkan orang rimba pun muncul. Luoren melihat Yuan dan segera lari kembali ke tempat Mu Dai. Dia mengatakan bahwa dengan situasi saat ini, mereka tidak dapat mengangkat jenazah Hongsha, jadi mereka untuk sementara waktu menutup sumur. Menunggu ketika kembali ke gunung, mereka akan meminta bantuan. Luoren mengungkapkan dugaannya bahwa wanita berambut putih itu adalah orang yang dibunuh oleh kakek Hongsha. Mungkin Xingjian telah memasuki tubuhnya, menyebabkannya hidup kembali dan memiliki kekuatan besar. Potongan ember di leher wanita itu mungkin adalah cara Xingjian menjadi parasit. Ditambah lagi, kalung ember yang diambil Mu Dai juga bercampur dengan beberapa Xingjian, jadi dia langsung memasukkannya ke dalam air. Ketika Luoren menyentuh leher wanita itu tadi, dia melihat tulisan kuno. Itulah kata-kata Xingjian yang ingin wanita itu membunuh kakek Hongsha. Sementara itu, Shen Mu Kun pergi kemana-mana untuk mencari tahu tentang ujian Shenling dan secara tidak sengaja mendengar legenda Bayang Zi. Di zaman kuno, manusia dirasuki setan dan saling membunuh. Bayang Zi tidak dapat menerimanya dan menggunakan sutra yang sedang dia baca untuk melawan setan. Saat itu, langit tersentuh oleh kekuatan ini dan mengirim 3 burung kuno, Feng, Huang, dan Luan turun ke dunia. Mereka mengorbankan diri, berubah menjadi tali untuk mengunci sutra dan secara bersamaan menyegel setan selamanya. Saat ini, orang rimba telah kembali ke tempat Yuan San dan Yan Hua. Meskipun ada kendala bahasa, Yuan San masih bisa menebak bahwa orang rimba sedang membicarakan wanita yang terkubur di dalam sumur. Sementara itu, Mu Dai curhat kepada Hongsha bahwa ketika dia masih kecil, ibunya meninggalkannya, dan dia bahkan tidak tahu siapa ayahnya. Sekarang Hongsha juga kehilangan kerabatnya. Mu Dai menghiburnya bahwa dia bisa menyewakan villa itu dan kemudian pindah kelas 11 untuk tinggal bersama semua orang. Luoren menyusun rencana serangan mendadak untuk mengendalikan wanita itu, lalu memaksa orang rimba untuk menyerahkan Yan Hua dan Yuan San. Namun, mereka membakar api sepanjang sore tetapi wanita itu tidak terpancing keluar. Maka Hongsha dan Mu Dai maju menyerang wanita itu. Mu Dai dengan mudah dapat mengendalikannya. Di dalamnya, mereka menemukan bahwa boneka-boneka itu semuanya dibuat sendiri oleh wanita itu untuk mengatur formasi guna memikat semua orang. Maka, orang rimba membawa Cao Yan Hua, ingin menyerahkannya kepada Luoren untuk menyelamatkan ibunya. Namun, Cao Yan Hua meronta lepas dan berteriak minta tolong, sehingga Luoren dan Hongsha bergegas untuk menyelidiki. Saat itu, wanita itu mengambil kesempatan untuk menyerang Mu Dai. Meskipun Mu Dai menusuknya berkali-kali, itu tidak berpengaruh sama sekali. Tiba-tiba, Mu Dai seolah berubah menjadi orang lain yang bisa menyerang wanita itu dan membebaskan dirinya. Ketika kelompok Luoren kembali, Mu Dai sudah pingsan di tanah dan wanita itu telah berubah menjadi kerangka kering. Potongan ember itu terlepas, jadi Luoren segera merendamnya di air. Dia berpendapat bahwa Xingjian telah muncul di sumur harta karun sebelumnya. Kerangka aslinya adalah pemilik generasi sebelumnya. Baru ketika wanita itu dibunuh dan digantung di sumur, Xingjian menjadi parasit dan membantunya mendapatkan kembali vitalitas dan kekuatan. Semakin lama, ember pun meleleh, bercampur dengan jaringan daging dan Xingjian. Wanita itu mengira ini adalah harta penyelamat nyawa sehingga memberikannya kepada orang rimba. Cao Yan Hua berpendapat bahwa sejak orang rimba kehilangan potongan ember itu, dia kembali ke sifat normalnya yang ramah padanya dan Yuan San. Sementara itu, Yuan San mengira Cao Yan Hua dibunuh sehingga ia diliputi kebencian dan ingin membunuh orang rimba. Namun dia tahu dia tidak bisa mengalahkan orang rimba, jadi dia berpura-pura sakit perut parah agar orang rimba membawanya keluar. Sementara itu, kelompok Luoren telah menemukan gua. Mu Dai, mengandalkan seni bela dirinya, bisa melompat dan masuk untuk menyelidiki. Dia tidak menemukan siapapun, hanya menemukan bekas darah orang rimba. Luoren berpendapat semua orang harus turun gunung terlebih dahulu. Karena perbekalan dan air hampir habis, mereka tidak bisa bertahan lama. Lebih baik turun gunung, bersiap-siap, dan kembali nanti. Mu Dai juga setuju karena dia menduga tidak hanya ada satu orang rimba. Buktinya adalah gambar di dinding beserta 2 boneka kain yang dibuat wanita itu. Sementara itu, orang rimba membawa Yuan San kembali ke desa agar manusia bisa mengobatinya. Yuan San segera memberitahu semua orang untuk naik ke hutan menyelamatkan kelompok Luoren. Meskipun demikian, Yuan San sama sekali tidak senang dan malah menangis. Dia menceritakan bahwa orang rimba dengan baik hati membawanya turun gunung, tetapi dikejar dan dibunuh oleh penduduk desa. Meskipun dia sudah berusaha mencegah, dia tetap tidak bisa menyelamatkan
menyelamatkannya. Orang rimba tertembak dan jatuh ke jurang, sehingga dia merasa bersalah dan menyesal. Semua orang menghiburnya bahwa mungkin orang rimba masih bisa menyelamatkan dirinya sendiri dan hanya bersembunyi di tempat lain. Namun di luar, penduduk desa sudah menyalakan petasan merayakan karena telah membunuh orang rimba dan membawa kembali mayatnya ke sini. Luoren melaporkan bahwa situasi kakek Hongsha cukup rumit sehingga mereka harus tinggal beberapa hari untuk menyelidiki. Namun, mereka harus segera membawa Xin Jian kembali untuk diteliti, jadi mereka dibagi menjadi dua kelompok. Yuan San juga mengajukan diri untuk tinggal bersama Hongsha mengurus masalah ini. Sebelum pergi, Ibu CMA memberi Luoren sekantong hadiah karena dia sudah memperhatikannya sejak awal. Dia menyadari ada banyak penderitaan di hati Luoren sehingga ingin menasihatinya agar percaya bahwa jalan di depan akan cerah. Ketika kembali, Luoren akhirnya mengungkapkan perasaannya kepada Mu Dai. Dia mengakui bahwa dia memiliki perasaan untuknya. Mu Dai dengan senang hati mengikatkan benang 5 warna yang diberikan Ibu CMA ke lengannya, mengakui bahwa dia juga menyukainya. Mereka telah mengumpulkan Xin Jian yang ketiga, tetapi Xin Jian masih belum utuh. Karena sebenarnya masih ada satu orang rimba lagi dan satu potongan ember yang tersisa. Setelah membawa kakek Hongsha kembali, para penagih utang datang menagih uang. Mereka bilang paman Hongsha berutang uang karena berjudi. Bahkan rumahnya pun digadaikan. Hongsha memastikan akan membayar utangnya. Hanya saja dia tidak bisa membayar sekaligus, jadi harus mencicil. Yuan San menyarankan dia tidak boleh pesimis karena di luar sana masih ada tim Phoenix yang selalu bersamanya. Ketika kembali, Luoren baru mengetahui bahwa Lian Shou sering datang ke rumahnya membantu. Paman Zheng bahkan memujinya dengan sepenuh hati, mempercayainya. Luoren kemudian menyuruh Lian Shou berbicara secara pribadi, tetapi Mu Dai tidak sengaja melihatnya. Dia berpura-pura cemburu berbicara kepada Luoren, tetapi dia tahu bahwa dia selalu tidak menyukai Lian Shou. Meskipun Luoren sendiri tidak tahu alasannya, dia merasa tidak nyaman ketika wanita itu sengaja mendekati Sheng Ting. Namun, Lian Shou tetap datang mencari dan bahkan pergi memilih perabot untuk Pavilion Phoenix bersama Mu Dai. Saat ini, CMA telah menemukan beberapa cerita sehingga menelepon Luoren. Dia menceritakan bahwa di masa lalu ada kisah seorang wanita yang dilecehkan oleh orang rimba. Setelah itu, ada desas-desus bahwa wanita ini sering masuk hutan. Selain itu, ada orang rimba kecil lainnya, sehingga dicurigai itu adalah anak dia dan orang rimba. Namun wanita itu pergi. Luoren menduga orang yang tersisa bukanlah orang rimba, melainkan putri dari wanita itu. Berdasarkan perkataan Sheng Ting, Luoren curiga dan memeriksa kamera, lalu menemukan bahwa Lian Shou pernah masuk rumahnya. Saat ini, Mu Dai telah dibuat pingsan dan dibawa pergi olehnya. Panggilan telepon Luoren yang tidak terjawab membuatnya semakin khawatir. Dia bersama Cao Yanhua dan Yuan San bergegas mencari kemana-mana, sekaligus memeriksa kamera di sepanjang jalan. Lian Shou membawa Mu Dai ke rumah kosong dan ingin menggantungnya atas perintah Xin Jian. Lian Shou mengakui bahwa dia adalah putri dari wanita berambut putih. Dulu, ibunya meninggalkannya potongan ember dan pergi meninggalkan suami dan anaknya. Ketika Luoren sampai di sana, Lian Shou sudah berlumuran darah duduk di tanah sementara Mu Dai menghilang. Dia menyuruh Cao Yanhua membawa potongan ember kembali terlebih dahulu, sisanya dia yang akan tangani. Lian Shou menceritakan bahwa dia seperti didorong oleh sesuatu untuk menyelinap ke ruang penyimpanan Xin Jian dan ingin menggantung Mu Dai. Namun saat itu, Mu Dai seperti berubah menjadi orang lain. Dia berbalik menyerang Lian Shou, lalu pergi. Sementara itu, setelah Cao Yanhua membawa potongan ember kembali, dia memasukkannya ke dalam air. Bayangan air menunjukkan gambar kebun pisang dan wanita yang terbakar seolah-olah dihidupkan kembali. Lian Shou bercerita bahwa ketika dia masih kecil, dia dibawa oleh ibunya untuk bermain dengan orang rimba. Namun dia berpura-pura keracunan agar orang rimba membawanya kembali ke desa. Tujuannya adalah agar orang rimba dilempari batu dan diusir oleh penduduk desa. Adegan ini persis sama dengan yang dilakukan Yuan San sebelumnya, tetapi Lian Shou melakukan itu untuk membalas dendam kepada orang rimba yang telah menghancurkan keluarganya. Luoren mencari Mu Dai dan menemukan dia penuh luka dibawa ke rumah sakit untuk observasi. Namun, keesokan harinya Luoren baru mengetahui Mu Dai sudah keluar dari rumah sakit. Bahkan Paman Zhang pun meninggalkan pesan lalu menghilang. Luoren dengan cepat menemukan Paman Zhang telah pergi ke ruang konsultasi psikologi. Bahkan Lia Cheng pun telah kembali. Saat ini, Lia Cheng menceritakan masa lalu Mu Dai, yang juga pernah menjadi siswi biasa dan memiliki teman dekat bernama Shen Wen. Suatu kali, keduanya menghilang hingga larut malam. Keluarga kedua belah pihak khawatir mencari dan menemukan Mu Dai jatuh dari lantai sementara Shen Wen meninggal. Ketika Mu Dai sadar, dia menceritakan bahwa keduanya bertemu preman, tetapi keluarga Shen Wen menyalahkan semua kesalahan padanya. Karena saat itu Shen Wen sebenarnya bisa melarikan diri, tetapi dia kembali untuk menyelamatkan Mu Dai. Setelah jatuh dari lantai, Mu Dai mengalami cedera kepala sehingga dia tidak mengingat memori itu. Bahkan pembelaan diri pun tidak bisa dia lakukan. Hanya bisa menahan penderitaan.
Setelah itu, Lia Cheng baru menyadari Mu Dai memiliki masalah psikologis, dan sejak saat itu Dr. He selalu memantau kondisinya. Dr. He bercerita bahwa selama 8 tahun terakhir, Mu Dai selalu menunjukkan perilaku aneh. Ketika dia ingin melukai dirinya sendiri, kepribadian lain yang kuat dan kejam muncul melindungi dirinya. Sementara itu, kepribadian lain yang lemah dan pemalu tidak berani menghadapi kenyataan sehingga ingin mengakhiri hidupnya. Namun setelah beberapa waktu Mu Dai bisa sembuh sendiri, dokter masih belum bisa menyimpulkan apakah dia memiliki kepribadian ganda atau tidak. Karena setelah kejadian itu, Mu Dai seolah menduplikasi diri menjadi orang lain, yang sementara disebut Mu Dai hitam yang rasional dan dingin. Dia sendiri yang membuat kesepakatan agar Mu Dai putih memegang kendali untuk berinteraksi dengan masyarakat. Hanya ketika dia dalam bahaya barulah Mu Dai hitam muncul untuk melindunginya. Chow Yanhua terus melihat ilusi di bawah tanah, yaitu lubang berwarna merah gelap yang di dalamnya berisi banyak serat darah. Luoren juga tidak mengatakan yang sebenarnya kepada mereka berdua, sehingga meminta mereka menunggunya kembali untuk menyelesaikannya. Sementara masalah Mu Dai masih dia rahasiakan. Saat ini Lia Cheng membawanya bertemu dengan versi Mu Dai hitam. Saat itu dia sedang bermain tembak-tembakan sendirian. Luoren menasihatinya agar tidak perlu menyesali kematian Shen Wen karena dia telah menyelidiki kebenaran cerita di antara mereka berdua 8 tahun yang lalu. Saat itu keduanya sedang bersiap pergi menonton film, tetapi diincar oleh preman. Mereka bahkan menyudutkan kedua gadis itu. Saat itu Shen Wen sudah bisa melarikan diri, tetapi berbalik untuk menyelamatkan Mu Dai karena menganggapnya teman terbaik. Namun, Mu Dai menceritakan bahwa saat itu Mu Dai hitam telah muncul. Dia bisa melindungi dirinya dari preman-preman itu. Meskipun demikian, dia masih didorong jatuh dari atap oleh salah satu preman yang marah. Setelah itu Shen Wen baru kembali untuk menyelamatkan dan dibunuh oleh mereka. Menghadapi masa lalunya dengan Mu Dai hitam dan menegaskan bahwa Mu Dai putih tidak akan kembali lagi. Keesokan harinya Mu Dai diam-diam pergi, hanya meninggalkan surat agar semua orang tidak mencarinya lagi. Dia naik kereta api dan secara tidak sengaja bertemu dengan seorang preman yang sedang melecehkan seorang gadis. Mu Dai hitam segera berdiri membela. Dia yang belum takut mengklaim dirinya sebagai pacar gadis itu sehingga berhak melakukan itu. Mu Dai hitam segera membenturkan kepalanya ke jendela baru membuat dia mengakui. Setelah membuat pernyataan di kantor polisi, gadis itu mengundang Mu Dai untuk tinggal di rumahnya sementara dia mencari seseorang. Zhang Li juga memiliki seorang bibi sehingga memohon padanya agar mengizinkan Mu Dai tinggal di restoran keluarganya untuk bekerja. Luoren, karena ingin mencari keberadaan Mu Dai, dia mencari barang-barang kenang-kenangan masa kecilnya. Dia menemukan di dalam boneka beruang ada gambar dirinya dan ibunya yang memakai sepatu merah. Wanita itu membawanya ke panti asuhan, hanya memberinya buah persik lalu pergi, sehingga Luoren menduga ibunya adalah simpul di hatinya. Di kedai minuman, sekelompok gangster bercanda ingin menggoda Zhang Li, tetapi seorang pria bernama Zhang Tong berdiri menggantikan dia untuk minum. Namun, hal ini membuat pelayan lain tidak berani membawakan makanan ke meja itu lagi. Jadi, Mu Dai yang awalnya pencuci piring mengajukan diri membawa makanan keluar, yang membuat mereka meremehkannya. Dia tidak banyak bicara langsung melempar pisau ke arah ketua gangster sehingga mereka ketakutan dan terdiam. Mu Dai meminta Zhang Li membantunya mencari tahu tentang legenda sepatu merah, dan di mana-mana di forum sedang ramai diperbincangkan tentang dinding kuda terbang. Zhang Li bercerita bahwa di Nantian ada dinding kuda terbang, ada sepasang kekasih pernah datang ke sana ingin mengukir nama di dinding untuk bersumpah setia. Namun, pria itu ketika menempelkan telinganya ke dinding mendengar suara detak jantung di dalamnya. Bahkan mereka berdua merasa dingin di tengkuk. Ketika berbalik, ada seorang wanita bersandal hak tinggi merah berdiri di samping. Mu Dai kembali ke kompleks perumahan yang pernah dia tinggali. Menurut cerita penduduk setempat, bangunan bundar tempat dia tinggal sudah lama ditinggalkan. Dulu ibunya sering memakai sepatu hak tinggi merah, spesialis merayu pria sehingga membuat para wanita di sini membencinya, dan sering memukuli kepala ibunya hingga berdarah. Setelah itu, dia menderita penyakit yang menyebabkan seluruh tubuhnya bernanah, dan ketika dokter tidak bisa menyembuhkannya, dia menjadi sangat marah lalu mengambil pisau dan menikam orang. Kemudian dia melompat dari jembatan di dinding kuda terbang dan meninggal. Orang-orang bahkan menganggap ibu Mu Dai menyebabkan nasib buruk bangunan itu menurun. Ketika dia sampai di dinding kuda terbang, dia bertemu Zhang Tong yang ada di restoran juga sedang menulis sesuatu di dinding itu. Di malam hari Mu Dai hitam bermimpi bahwa Mu Dai putih berdiri dari ketinggian mendorong seseorang bernama Zhang Tong jatuh. Namun tak disangka polisi benar-benar datang ke rumah ingin menangkapnya karena dicurigai sebagai pelaku pembunuhan. Mu Dai hitam segera mencari cara melarikan diri. Dia bahkan melihat Luoren telah datang ke tempat ini, lalu dia berinisiatif menemuinya. Dia ingin bersembunyi di bagasi mobilnya untuk melarikan diri dari Nantian,
Luoren, tetapi Luoren menyarankan dia untuk beristirahat sebelum pergi. Luoren perlu tahu apakah dia adalah pelaku pembunuhan atau tidak, barulah dia bisa memikirkan cara untuk membantu. Dia mengusulkan sebuah permainan, jika dalam 5 detik dia tidak memberikan alasan maka dia harus minum segelas MU Dai Hitam, berkata dia dan Zhang Tong tidak memiliki permusuhan atau dendam, untuk apa harus membunuhnya. Jika ada masalah, dia juga mudah mengendalikan pria itu sehingga tidak perlu membunuh orang. Luoren menceritakan bahwa dua saksi yang menuduhnya membunuh, Ma Chao dan Song Tai, tampaknya berkolusi untuk menjebaknya dalam kasus ini. Maka MU Dai Hitam memutuskan untuk tinggal mencari tahu mengapa mereka ingin mencelakainya. Teman-teman yang lain juga datang. Luoren memperingatkan terlebih dahulu bahwa dia harus berusaha beradaptasi karena saat ini dia sudah menjadi orang yang berbeda. Ma Chao tidak menyangka Yan Hua juga berinvestasi untuk cosplay menjadi bos gangster agar mudah diselidiki. Namun tak disangka, begitu melihat anak buah Ma Chao, Yan Hua langsung ketakutan setengah mati. Saat ini, Yiwan San baru berakting untuk mengusir Yan Hua pergi, sekaligus menarik perhatian Ma Chao. Ma Chao bercerita bahwa malam itu mereka minum-minum sampai mabuk. Zhang Tong ingin buang air kecil, jadi dia menyuruh Zhang Tong naik ke balkon. Tak disangka, hanya sesaat kemudian, MU Dai sudah mendorong Zhang Tong dari belakang hingga jatuh. Ma Chao karena ketakutan langsung melarikan diri dan hampir ditabrak kereta listrik. Sedangkan Song Tai yang pergi sendirian mendengar teriakan, lalu diikuti suara gedebuk jatuh yang sangat keras. Setelah itu dia bertemu Ma Chao yang lari ketakutan dan orang lainnya adalah seorang wanita. Selain itu, Luoren juga menemukan satu saksi lagi, seorang wanita yang pulang kerja larut malam dan merupakan satu-satunya orang yang melewati seluruh jembatan. Jadi, sangat mungkin orang itu paling dekat dengan pelaku. Keesokan harinya, MU Dai menyamar untuk menemui wanita saksi itu yang bernama Wu Yuping. Dia bercerita ketika melewati jembatan melihat dua orang berdiri di atas sedang buang air kecil. Setelah itu dia mendengar suara keras yang mengejutkannya hingga jatuh dari sepeda. Ketika berbalik, orang yang dia lihat adalah MU Dai Hitam, tetapi mereka menyadari bahwa saat malam tidak ada lampu. Lalu mengapa Song Tai dan Wu Yuping sama-sama mengenali wajah MU Dai dengan jelas? Luoren mencurigai ketiga saksi itu saling bersekutu berbohong untuk menjebak MU Dai, dan tindakan ini sangat mungkin dikendalikan oleh Xing Jian. MU Dai Hitam menceritakan kepada semua orang tentang legenda dinding kuda terbang. Ketika mereka baru saja tiba, ada angin kencang tiba-tiba bertiup membawa banyak uang arwah bertuliskan nama Ma Chao. Oleh karena itu, Yiwan San melanjutkan menggali informasi dari Ma Chao dan mengetahui bahwa dia sering mimpi buruk Zhang Tong datang menemuinya. Ma Chao ingat malam itu dalam keadaan mabuk dia mendorong Zhang Tong jatuh ke bawah jembatan. Luka di lehernya juga disebabkan oleh Zhang Tong yang mencoba berpegangan. Namun dia tidak mengakuinya dan lari ketakutan. Yiwan San yang mengejar tanpa sengaja terluka di tangannya. Ketika dia menangkapnya dan menyentuh wajahnya, wajah Ma Chao tiba-tiba berubah. Selanjutnya dia seperti mendapatkan kekuatan tambahan mendorong Yiwan San jauh-jauh lalu melarikan diri. Namun hanya dalam sekejap, Ma Chao ditabrak mobil. Penduduk sekitar langsung menyalahkan Yiwan San yang telah mendorongnya sehingga menyebabkan hal itu terjadi. Hong Sa ketika tahu Yiwan San terluka dan difitnah penduduk, dia marah lari ke atas ingin berhadapan, menuntut keadilan untuk temannya. Yiwan San menceritakan bahwa darahnya menyebabkan wajah Ma Chao menjadi melepuh dan membentuk karakter Hu kuno. MU Dai Hitam berpendapat bahwa ini adalah Xing Jian. Langkah selanjutnya adalah menemukan Xing Jian pada dua saksi yang tersisa. Luoren menyelinap ke rumah sakit dan menyuntikkan darah ke wajah Ma Chao. Tetapi tidak ada hal aneh yang terjadi. Dia masih bingung dengan ketidaknormalan ini karena Xing Jian masih belum mau muncul. Saat berjalan di jalan, MU Dai Hitam melihat seorang anak kecil dimanja oleh ibunya yang mengingatkannya pada masa kecilnya. Ibunya hanya menganggapnya sebagai beban. Hong Sa berpendapat Ma Chao bukan inang dari Xing Jian melainkan hanya tubuh yang terpisah dan tidak memiliki kekuatan besar seperti Xing Jian yang asli. Oleh karena itu, semua orang berdiskusi mencari cara untuk mencoba apakah darah dapat membuat Xing Jian menampakkan wujud aslinya pada saksi-saksi yang tersisa. Namun, baik Song Tai maupun Wu Yuping setelah bersentuhan dengan darah sama sekali tidak ingat apa-apa tentang kejadian malam itu. Maka MU Dai Hitam dibebaskan dari tuduhan, sedangkan Ma Chao diawasi ketat oleh polisi di rumah sakit. Yiwan San menemukan sebuah video yang merekam adegan di jembatan pada hari itu. Seorang wanita yang seluruh tubuhnya mengenakan pakaian merah selalu menunjukkan perilaku aneh yang menarik perhatian semua orang. MU Dai Hitam berpendapat itu adalah ibunya. Meskipun sudah bertahun-tahun tidak bertemu dan tidak lagi mengingat wajahnya dengan jelas, dia selalu merasa bahwa itu adalah ibunya. Luoren menyelidiki tempat ibu MU Dai pernah berobat dan dokter yang merawat penyakit kulit wanita itu bernama Ding Kuo Hee. Tetapi setelah ditikam oleh ibunya,
dia sama sekali tidak memperkarakannya. Sebaliknya, dia mengajukan cuti dan membuka toko buku. Selain itu, Luoren memberitahunya bahwa nama asli ibunya adalah Xiang Xilan. Keduanya mendatangi toko buku Ding Kuo Hi membicarakan tentang insiden dia merawat ibunya tahun itu. Begitu mendengar nama itu, dia langsung kehilangan ketenangan. Baru ketika putri Ding Kuo Hi masuk barulah dia bisa dikendalikan. Dia bercerita ayahnya menderita penyakit mental dan salah mendiagnosis pasien termasuk Xiang Xilan. Dia mengatakan penyakit Xiang Xilan adalah penyakit parah yang tidak dapat disembuhkan lagi. Sampai suatu hari Ding Kuo Hi menyadari penyakitnya sendiri sehingga ingin menunjukkan semua catatan kepada direktur. Tetapi keesokan harinya dia seolah berubah menjadi orang lain yang murung dan terus salah mendiagnosis. Namun dia mendatangi Xiang Xilan ingin menjelaskan kepada semua orang bahwa penyakit ini tidak berbahaya dan tidak mudah menular. Tetapi Xiang Xilan sudah gila membacok punggungnya, sampai-sampai dia kehilangan sebagian kulit di punggung. Setelah itu, beredar kabar bahwa wanita bersandal merah yang sering muncul di dinding kuda terbang adalah Xiang Xilan. Ketika semua orang kembali ke dinding itu, mereka menemukan bahwa para saksi pernah datang ke sana dan mengukir nama mereka di sana. Luoren menduga orang-orang ini dikendalikan oleh seseorang sehingga dia memikirkan cara untuk memancing ular keluar dari sarangnya. Benar saja, ketika Cao Yanhua berdiri sebagai umpan, ada benda aneh datang dan meninggalkan sepasang sandal merah untuk dilihat semua orang. Luoren berpikir Xiang Xilan memanfaatkan angin di dinding kuda terbang untuk menyebarkan sejenis virus yang mengendalikan orang-orang yang datang ke sana dan mengendalikan mereka untuk bersama-sama menuduh Mu Dai melakukan pembunuhan. Saat ini Xiang Xilan telah kembali. Mu Dai hitam segera menyerbu mengejarnya sampai ke gedung bundar yang ditinggalkan. Namun tiba-tiba Xiang Xilan menjatuhkan dirinya sendiri ke bawah untuk memancing Mu Dai jatuh. Setelah itu dia muncul lagi di atas. Ketika bersiap mendorong Mu Dai ke bawah, dia tiba-tiba kehilangan ketenangan mengingat kejadian sebelumnya. Namun Luoren sempat berlari datang melawan wanita itu. Mu Dai juga mengambil kesempatan naik ke atas dan bekerja sama dengan Luoren mengendalikan wanita itu. Xiang Xilan diikat di 4 sudut di atas ranjang. Mu Dai hitam dan Hong Sha telah mengeluarkan Xin Jian yang membuat Xiang Xilan kembali menjadi seorang nenek tua. Mu Dai bertanya apakah wanita itu masih ingat putri yang dia tinggalkan, tetapi saat ini Xiang Xilan lemah mentalnya dan tidak ingat apa-apa lagi. Mu Dai sangat sedih karena dia masih berusaha mencari ibunya. Tetapi wanita itu dari dulu sampai sekarang selalu meninggalkannya. Luoren menghibur bahwa dia masih memiliki orang lain yang mencintai dan peduli padanya, jadi tidak perlu memedulikan orang yang tidak penting. Terutama Huo Zihong, orang yang membesarkannya dan selalu peduli dengan keadaannya. Oleh karena itu, Mu Dai menelepon Huo Zihong yang membuat suasana hatinya sedikit terhibur. Xiang Xilan juga menyadari bahwa Mu Dai adalah putrinya. Dia bilang ada seorang pria yang menghasutnya untuk menyakiti kelompok LNHN. Namun, dia tidak hanya memiliki bidak catur seperti wanita itu, tetapi juga banyak karakter lain yang menunggu untuk naik panggung dan memainkan permainan yang menarik ini. HNG Telan secara proaktif ingin berbicara secara pribadi dengan MCI, tetapi wanita itu masih percaya bahwa meninggalkannya telah membantunya menjalani kehidupan yang baik seperti sekarang. HNG Telan bercerita bahwa dia bukan putri kandungnya, tetapi hanya memungutnya di bawah jembatan tua. Tindakan wanita itu membawanya pulang untuk mencari simpati orang lain adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi. LNHN di luar telah mendengar semuanya. Dia lalu menyiapkan sejumlah uang untuk wanita itu agar HNG Telan tidak lagi mengganggu MCI. Meskipun mendengar bahwa dia bukan anak kandung HNG Telan justru membuat hatinya sedikit senang dan lega. LNHN mengembalikan kalung 5 warna yang pernah diberikan oleh ibu dari Chat MA kepadanya. MCI bahkan mengizinkan LNHN untuk memasangnya di tangannya. Sepertinya MCI yang putih telah kembali. Dia dengan bahagia memeluk LNHN. Bahkan CHL telah menyadari keanehan ini, tetapi bagaimanapun juga dia sangat menyukai MCI. Sebenarnya, dahulu HNG Telan menyadari bahwa jika MCI berada di sisinya akan membuatnya dalam bahaya dengan pria-pria jahat. Setelah kejadian ini, THM Cekon menduga pria yang menyuruh HNG Telan kemungkinan setingkat dengan THM Gin. Dia seperti kepala organisasi yang menggunakan THM Gin untuk menyuruh orang lain melakukan pekerjaan untuknya. Taung Hiem Hoa diundang pulang oleh keluarganya untuk menghadiri pernikahan, tetapi dia khawatir ini adalah jebakan untuk memancingnya pulang. Karena sebelumnya Taung Hiem Hoa dipaksa menikah oleh keluarganya, dia meninggalkan rumah. THM Cekon tiba di ngarai HP Cekuan dan menemukan seorang pria yang memiliki pengetahuan tentang THM Gin. Pria itu mengatakan THM Gin dibagi menjadi 7 batang, jadi dia segera menyampaikan informasi itu kepada tim Phoenix. Taung Hiem Hoa juga sedang dalam perjalanan pulang ke kampung halamannya, namun jalan masuk ke desa telah diblokir sehingga dia harus mengambil jalan memutar dan memberitahu VNTAM sebelumnya bahwa sinyal teleponnya mungkin hilang. Taung Hiem Hoa telah menemui sepupunya yang bernama Tan SN. Alasan dia memutuskan untuk
pulang hanya karena ingin merayakan pernikahan sepupu dan PHNG, sedangkan dia tidak ingin bertemu orang tuanya. Sebelumnya VNTAM telah meneliti surat yang dikirim oleh orang tuanya. Di baliknya tersembunyi sebuah kalimat yang memintanya untuk segera kembali dan menyelamatkan karena ada seseorang yang diculik. Taung Hiem Hoa menyelinap ke kamar yang terkunci rapat. Dia melihat seorang gadis yang ketakutan duduk di dalam, jadi dia menduga gadis itu adalah PHNG. Dia menangis memohon agar Taung Hiem Hoa membawanya kabur karena dia benar-benar diculik ke sini. Sementara itu, LNHN menemukan sebuah tulisan di dinding bersama dengan seekor macan tutul. Dia menyadari ini adalah kode rahasia yang dikirim oleh Tan MC untuk mengajaknya bicara di luar. Karena itu, dia hanya bisa mengubah rencana untuk membawa VNTAM dan MCI ke bandara menuju tempat Hiem Hoa terlebih dahulu. MCI tahu ada yang disembunyikan darinya, jadi dia bilang LNHN tidak perlu takut dia dalam bahaya dan dia selalu siap untuk berada di sisi LNHN dan berjuang bersamanya. Sementara itu, THMMC Kon mengumpulkan informasi, setiap batang THM Gin diukir dengan tulisan kuno untuk menyegelnya. Selain itu ada kayu abadi, di atas kayu ada 3 burung dewa PHNG Hoang yang hinggap. Kedua orang itu menemukan sebuah area yang berisi cahaya yang berasal dari bintang THM Gin. Namun tim PHNG Hoang telah menemukan 4 batang THM Gin, yang berarti hanya tersisa 3 batang yang melarikan diri. Tetapi, lubang penyimpanan ini menyala hingga 5 bintang, membuktikan bahwa mereka masih membuat kesalahan. Sementara itu, MCI dan VNTAM telah tiba di desa Hiem Hoa dan mendengar kabar bahwa dia dan Tau Kim Hoa telah kembali ke sana. Begitu Tau Kim Hoa tahu bahwa kedua orang itu adalah teman Hiem Hoa, dia dengan gembira menghampiri untuk mengobrol, tujuannya adalah untuk memperkenalkan paket asuransi perusahaannya. Kedua orang itu melihat Tan SN dan Tau Kim Hoa baik-baik saja, sedangkan Tau Hiem Hoa telah menghilang tanpa jejak. MCI menduga perlu bertemu dengan PHNG karena dia adalah tokoh kunci dalam kasus ini. Namun, Tan SN mengatakan adat desa mereka adalah pengantin wanita tidak boleh bertemu siapapun sebelum hari pernikahan, jadi dia menyuruhnya menunggu 3 hari lagi. Meskipun demikian, MCI berhasil bertemu PHNG dan membawa serta amplop merah untuk memberinya selamat. Meskipun PHNG tidak mengatakan apa-apa, dia sengaja membiarkan MCI melihat luka di dahinya. LNHN telah tiba di kota tua perbatasan sesuai janji Tan MC. Dia bilang sekarang LNHN punya kehidupan baru yang baik, jadi dia melupakan orang-orang sebelumnya. Saat dia masih di Haksa, ada seorang gadis bernama Teasa, tetapi pihak Bao SN membunuh gadis itu untuk memaksanya bekerja bagi organisasi. Tan MC pernah kembali ke sarang Bao SN, tetapi tempat itu hanya tinggal puing-puing. Saat itu LNHN pernah membunuh seseorang dari Bao SN, tetapi hingga kini belum ada yang menemukan jenazahnya. Jadi Tan MC berpikir Bao SN masih hidup. Karena belakangan ini terjadi hal aneh. Makam Uranus digali dan abunya disebar kemana-mana. Ini seperti deklarasi perang dari Bao SN untuk mereka. LNHN tahu jika wanita itu belum mati, dia akan kembali ke sini mencarinya dan menggunakan segala cara untuk membalas dendam. Tan MC berpikir mereka harus kembali ke Haksa untuk menyelesaikan masalah ini secara tuntas, jadi dia memberinya waktu 10 hari untuk membunuh Bao SN. Sementara itu, MCI yang berpatroli di malam hari mendengar suara minta tolong seseorang. Ketika dia masuk lebih dalam ke hutan, dia baru menemukan Tau Hiem Hoa sedang diikat di dalam gua. Namun, di dalam masih ada 1 orang lagi. Tiba-tiba, dari bawah kaki MCI terbuka ruang bawah tanah lainnya menyebabkan dia jatuh. Sementara itu, THMMC Kon menelepon LNHN untuk menceritakan penemuan barunya bahwa 7 batang THM Gin berhubungan dengan Hien Hoi NHT Tin. Setiap bintang di mimbar astrologi mewakili 1 batang THM Gin dan saat ini ada 5 bintang yang bersinar. Mengingat perkataan HNG Telan, THMMC Kon berpendapat bahwa bintang THM Gin ini kemungkinan akan menjadi tingkat yang lebih tinggi, jadi dia menyuruh semua orang untuk berhati-hati. Tengah malam, APHNG tiba-tiba menerobos masuk ke kamar NHT VNTAM memberitahunya untuk tidak mempercayai perkataan mereka dan menyarankan dia untuk segera pergi. Oleh karena itu, NHT VNTAM terpaksa meninggalkan rumah dan pergi ke hutan mencari MCI, tetapi dari belakang ada yang menyerang hingga dia pingsan. Karena tidak dapat menghubungi MCI, LNHN khawatir dan bergegas ke desa Klantau untuk memeriksa. Namun, ketika tiba di sana, Tan SN mengatakan MCI dan VNTAM telah pergi. Dia bahkan dengan baik hati menyuruh LNHN menginap semalam. Tan SN berkata saat itu MCI sempat bertemu PHNG dan memberinya amplop merah pernikahan. Selain itu tidak ada perilaku aneh. Keesokan harinya dia datang mencari rumah Tau Kim Hoa untuk bertanya,
Tetapi wanita itu berkata selama dia bertemu kedua orang itu, hanya membicarakan masalah asuransi. Setelah itu, LNHN menyelinap masuk menemui PHNG bertanya tentang keberadaan keduanya, tetapi PHNG menyarankan agar dia segera pergi sebelum terlambat. Dia berpura-pura mengambil penjepit dan melukai dirinya sendiri untuk menggunakan darahnya memeriksa apakah PHNG adalah TAM Gin atau bukan. Namun, PHNG tidak menunjukkan reaksi apapun. Setelah berpikir, dia memutuskan untuk memberitahunya, orang-orang itu telah membawa temannya ke gunung dan mengikatnya. LNHN masuk jauh ke dalam gunung dan menemukan sebuah gua sekaligus melihat tahu Kim Hoa sedang diikat. Namun, Tan Hsen membawa PHNG untuk mengancam LNHN agar meletakkan pisau. Dia berpura-pura menurut, lalu mengambil kesempatan untuk mengalihkan perhatian dan menyelamatkan PHNG. Saat ini Tan Sn mengatakan MCI dan NHTVNTAM telah dibunuh, tetapi dia tidak menyangka PHNG yang berpura-pura lemah itu bisa menendangnya hingga jatuh ke ruang bawah tanah. Untungnya MCI juga sedang memanjat naik sehingga keduanya segera menggunakan pisau untuk menghalangi jalan dan perlahan-lahan memanjat turun. Sementara itu, Phiem HNG yang mengetahui kabar tersebut sedang dalam perjalanan. Di mobil, dia mendengar penduduk desa membicarakan tentang PHNG yang tiba-tiba mengejar pria seperti Tan Sn, bahkan setuju untuk menikahinya. Saat ini MCI masih sangat optimis. Meskipun 10 jarinya terluka, dia dengan gembira mengatakan bahwa setelah lolos dari sini, dia akan membuat kuku yang sangat indah. MCI menceritakan bagaimana dia jatuh ke gua, sehingga LNHN menduga bahwa jebakan ini dipasang oleh Tan Sn dan PHNG adalah kaki tangannya. Namun, tadi dia telah mencoba memeriksa PHNG dan mengetahui bahwa dia bukan TAM Gin, jadi Tan Sn hanya bisa mencuci otaknya. Phiem HNG mengikuti petunjuk yang ditinggalkan LNHN dan menemukan mobil yang diparkirnya di lereng gunung. Dia mengikutinya di sepanjang jalan gunung yang longsor hingga ke desa. Dia menemukan sebuah tangan manusia, jadi dia mengira ada orang yang tertimbun longsor. Tetapi ternyata itu adalah NHTVNTAM. Dia buru-buru menariknya ke atas dan memberinya napas buatan, barulah NHTVNTAM bisa bernapas. Namun, NHTVNTAM tidak kunjung sadar, sehingga Phiem HNG terpaksa menggendongnya kembali ke mobil dan membalut lukanya. Ketika NHTVNTAM sadar, dia bercerita bahwa malam sebelumnya dia dipukul jatuh ke dalam lubang oleh seseorang. Dia berpura-pura mati agar orang itu tenang dan pergi, tetapi dia tidak menyangka orang itu malah ingin menimbunnya dengan tanah. LNHN tiba-tiba menyadari bahwa tanah di bawah gua sangat mudah menyerap air. Jika dugaannya benar, mereka bisa menggali jalan untuk melarikan diri. Sementara itu, Phiem HNG menyamar sebagai manajer perusahaan asuransi untuk menemui Tau Kim Hoa dan ingin memberinya tugas merawat pelanggan. Hanya dengan menanyakan beberapa informasi, Tau Kim Hoa dengan senang hati membiarkan Phiem HNG tinggal di tempat itu untuk menjaga makanan pesta pernikahan Tan Sn yang belum diadakan. Namun, menjelang waktu untuk memberi hormat pada papan leluhur, dia menghilang. Ketika Tau Kim Hoa mencarinya, dia menemukan Tan Sn sedang berbicara dengan Tau Hiem Hoa. Ketika pengantin wanita dan pengantin pria bersiap untuk melakukan ritual penghormatan pada papan leluhur, Phiem HNG mengambil kesempatan untuk memotret karena dia melihat ada ukiran karakter kuno di papan leluhur. Saat di gua, LNHN bercerita bahwa dia meninggalkan Haksa karena telah menyinggung tokoh besar. Tetapi sekarang tokoh itu telah kembali dan ingin membalas dendam, makanya dia menunda datang ke desa bersamanya. MCI bilang dia juga punya kekuatan dan bisa berada di sisi LNHN serta melindunginya. Phiem HNG diam-diam menaruh darah ke dalam arak untuk memancing PHNG meminumnya. Tetapi wanita itu hanya mencium sedikit sudah bereaksi keras dan mencari alasan agar tidak meminumnya. Saat ini Tau Kim Hoa telah menyelinap masuk ke kamar dan menemukan Tau Hiem Hoa, tetapi Phiem HNG tepat waktu datang, memukulnya pingsan dan melepaskan ikatan Tau Hiem Hoa. Phiem HNG menyuruh Tau Hiem Hoa membawa Tau Kim Hoa turun gunung terlebih dahulu agar tidak menimbulkan suara. Hanya beberapa menit kemudian, Tan Sn menyadari dia telah menghilang. Sementara itu, LNHN telah menemukan sebuah ruangan rahasia lain, tersembunyi di baliknya ada kerangka dan patung. Melihat ukiran huruf kuno di dinding, LNHN menduga gua ini terkait dengan TAM Gin. Selain itu, ada catatan yang mengatakan orang yang diparasit oleh TAM Gin disebut Tin Kuan yang memiliki kemampuan luar biasa. Tau Hiem Hoa saat itu merasa dimanipulasi secara psikologis oleh PHNG sehingga membawanya keluar, tetapi dia tidak menyangka PHNG memukulnya pingsan lalu mengikatnya di gua. Saat ini kedua orang itu telah menemukan gua tempat LNHN dan MCI menghilang. Setelah beberapa saat mencari, mereka juga menemukan ruang rahasia tempat dua orang itu dikurung. Namun, Tan Sn dan PHNG telah datang, Tau Hiem Hoa hanya bisa meminta Tau Kim Hoa untuk memegang tali yang menahan Phiem HNG yang tergantung di bawah. Tetapi dengan kekuatan hanya dua orang,
bagaimana bisa melawan orang yang diparasit oleh TAM Gin. Ketika Tan Sen bersiap memotong tali, tiba-tiba Tau Kim Hoa menendangnya sekali lalu menggunakan kakinya menahan pintu ruangan rahasia. MCI juga menemukan jalan keluar, menggunakan ilmu meringankan tubuh terbang melawan APHNG. Sedangkan Tau Kim Hoa menahan Tan Sen, tidak membiarkannya membantu wanita itu. LNHN juga berhasil memanjat naik bersama MCI berhasil mengendalikan APHNG, tetapi Tan Sen diam-diam berhasil melarikan diri. Ketika APHNG dibawa keluar, dia langsung berakting berpura-pura menyedihkan bahwa dia diculik oleh kelompok orang ini. MCI juga menemukan bahwa tidak ada TAM Gin di tubuh wanita itu, sementara NHTVN-TAM di sisi ini telah melihat Tan Sen sedang melarikan diri. MCI ingat saat bertarung dengan APHNG, sangat mungkin TAM Gin telah keluar dan masuk ke tubuh Tan Sen. Namun, LNHN tidak percaya APHNG benar-benar polos tidak tahu apa-apa dan hanya mengulur waktu agar Tan Sen melarikan diri. NHTVN-TAM diam-diam mengikuti Tan Sen tetapi didesak olehnya hingga ke tepi sungai. Dia teringat air dapat mengendalikan TAM Gin, sehingga dia sengaja membiarkan Tan Sen jatuh ke air. Akhirnya Viem HNG-sa menemukan NHTVN-TAM dan menyelamatkannya ke darat. Baik Tan Sen maupun APHNG diikat. TAM Gin juga dikeluarkan tetapi APHNG bereaksi sangat keras dan terus menggumamkan angka 77. Kali ini ketika mereka memasukkan TAM Gin ke dalam air, bayangan air tetap tidak muncul. MCI tiba-tiba menyadari ketika dia memasukkan tangannya ke dalam air, dia bisa memasukkan dirinya ke dalam bayangan air. Ketika kelima orang itu masuk, mereka melihat seorang wanita berpakaian kuno sedang memberi makan seekor anjing bernama Koko. LNHN berpikir bahwa bayangan air adalah aliran waktu yang terbalik. Terakhir kali adalah gambar gadis yang naik tanduk pengantin untuk menikah dengan anjing yang selalu mengikutinya di samping. Tampaknya menemukan 7 batang TAM Gin dapat dirangkai menjadi sebuah cerita. APHNG terus melawan tidak mau mengaku apapun, sehingga MCI bilang dia bisa mencoba menghipnotisnya. Karena bagaimanapun juga, dia pernah belajar hipnotis dan mendapatkan sertifikat. Dia menyusun rencana, sengaja berdiri di luar berbicara dengan LNHN agar APHNG di dalam terhipnotis. Dia dibawa ke dalam ilusi dan bercerita bahwa dia tidak tahu mengapa dia mendapatkan TAM Gin, tetapi ketika dia memilikinya, dia merasa dirinya dipenuhi kekuatan. APHNG bercerita selain kayu abadi dan kunci PHNG Huang Lon, tidak ada yang dapat menahan para inang TAM Gin. Dan angka 77 adalah 49 hari batas waktu di mana darah dapat mengendalikan TAM Gin. Begitu mereka tidak menemukan TAM Gin baru dalam 49 hari, TAM Gin yang lama akan kembali ke inangnya. Karena pengantin pria dan wanita telah hilang terlalu lama, LNHN terpaksa melepaskan ikatan keduanya untuk kembali sebelum penduduk desa membesar-besarkan masalah. Semua orang menyarankan Tau Kim Hoa untuk pulang mengunjungi keluarganya. Mereka juga memberinya uang untuk membeli beberapa hadiah untuk orang tuanya. Ketika orang tuanya melihatnya, mereka menangis karena sudah lebih dari 7 tahun dia belum pernah pulang menemui mereka. Tau Kim Hoa tahu dia bersalah, jadi dia buru-buru berlutut untuk meminta maaf, tetapi ayahnya tidak mengatakan apa-apa selain menyuruh ibunya memasak untuknya. Ini membuktikan bahwa ayahnya telah memaafkan Kim Hoa. Sementara itu, orang-orang yang tersisa kembali ke ruangan rahasia untuk menyelidiki lebih lanjut. Di dalamnya ada kerangka yang dikubur dengan hati-hati karena disebut Tehat Tin Kuan oleh penduduk desa. Kerangka di sekitarnya adalah mereka yang menentang TAM Gin sehingga dibawa ke sini untuk dikorbankan. Ada ukiran yang mencatat bahwa seseorang bernama Tau TAM Bo telah mendirikan persembahan dan jebakan ini, sehingga LNHN curiga seluruh desa klan Tau ini didirikan olehnya. Setelah bersatu kembali dengan keluarganya, ayah Tau Kim Hoa menasihatinya untuk berbicara secara jelas dengan Tau Kim Hoa, karena sebelumnya dia telah membatalkan pertunangan dengan wanita itu. Namun, Tau Kim Hoa sama sekali tidak menyalahkannya karena dia menyadari dirinya harus lebih fokus pada pekerjaan daripada pernikahan, dan bahkan ingin bertanya apakah dia perlu membeli asuransi. Tau Kim Hoa awalnya ingin bersembunyi untuk mengejutkan kelompok LNHN, tetapi dia kebetulan mendengar mereka berbicara tentang desa klan Tau yang menyembah Tehat Tin Kuan, yang memiliki hubungan erat dengan TAM Gin. TRNG Kuang Hoa kembali menemui PHNG mengingatkannya bahwa dia tidak menuruti perintahnya dan membiarkan 5 orang itu mengambil TAM Gin. APHNG menjadi gila lalu memukul belakang kepala TRNG Kuang Hoa dengan tongkat dan ingin dia menyerahkan TAM Gin miliknya. Tetapi sekarang dia hanya seperti orang biasa. Bagaimana bisa melawan TRNG Kuang Hoa? Dia hanya butuh sedikit usaha untuk membunuh APHNG. Keesokan harinya kelompok LNHN harus kembali ke kota. Tetapi Tau Kim Hoa ingin tinggal di sana beberapa hari di sisi orang tuanya. Dia dengan frustrasi mengatakan mungkin seumur hidupnya dia tidak akan menemukan orang untuk dinikahi. Tetapi tidak ada yang menunjukkan reaksi khawatir.
Oleh karena itu Taung Hiem Hoa overthinking berpikir bahwa dia dibenci karena latar belakangnya. Saat ini THM Encekon menelepon La NHN mengatakan bahwa begitu ketujuh bintang bersinar bersama di langit, THM Gin akan semakin membesar. Sampai saat itu tiba, bahkan Inang yang adalah manusia pun tidak akan bisa menampungnya lagi. Taung Hiem Hoa berencana tinggal beberapa hari, tetapi MCI mengumumkan bahwa gurunya sedang sakit sehingga ingin dia sebagai murid menemaninya berkunjung. La NHN karena memiliki urusan pribadi, sementara berpisah dengannya di sini. Dia menghibur bahwa setelah selesai, dia akan kembali dengan selamat ke sisinya. Di kereta, Taung Hiem Hoa mengungkapkan kecemasan dirinya akan dijauhi oleh semua orang karena leluhurnya menyembah Teha Tin Kuan. Namun, MCI menjelaskan alasan semua orang tidak memberitahunya adalah karena tidak ingin dia merasa bersalah dan memikirkan hal-hal buruk. MCI bercerita setelah insiden dengannya, dia dibawa oleh Hoak THNG ke kuil untuk menyegarkan pikiran. Di sana dia bertemu dengan gurunya. Ketika gurunya mengetahui ceritanya, dia langsung menerimanya sebagai murid dan mengajarinya ilmu bela diri. Sementara itu, Tan Hen Che menelepon La NHN mengabarkan bahwa dia telah membawa Bakter NH dan Sing NH pergi karena Bao SN telah memasuki perbatasan di sini. Tan Hen Che menasihati La NHN untuk menyembunyikan keberadaan MCI karena khawatir Bao SN akan memanfaatkan hal itu untuk mengancamnya seperti Teasa. Oleh karena itu La NHN dan MCI pergi mengunjungi guru MCI. La NHN juga menceritakan kisah masa lalunya. Ketika masih muda, dia bertengkar dengan keluarganya sehingga pergi ke luar negeri dan tiba di Haksa. Awalnya dia melakukan pekerjaan kasar untuk menghidupi dirinya sendiri, tetapi semakin lama tubuhnya semakin lemah. Meskipun demikian, dia tetap tidak mau gagal kembali ke rumah, malah terus bertahan untuk berpartisipasi dalam permainan tinju, tetapi bertekad untuk tidak ikut dalam pertarungan hidup dan mati. Karena permainan itu mengharuskan satu orang mati baru berhenti. Suatu hari dia dijebak untuk meminum obat sehingga dia tidak bisa fokus bertanding. Untungnya saat itu Tan MC dan Uranus datang ke arena ingin merekrut penjaga keamanan. Mereka melihat kemampuannya sehingga memutuskan untuk merekrutnya ke dalam tim mereka. Setelah bergabung dengan tim keamanan, dia dan rekan satu timnya pindah ke pangkalan untuk mempermudah latihan. Saat itu dia bertemu dengan seorang wanita yang sangat ramah dan secara proaktif mengajaknya bicara. Wanita itu bahkan bersedia menukar pakaian dan perhiasannya dengan gadis lain untuk menarik perhatiannya. Dia bahkan memberinya bunga mawar, tetapi sesaat kemudian dia menemukan gadis yang bertukar pakaian dengannya telah meninggal. Sebelumnya Nina bercerita dia punya suami pecandu alkohol dan seorang anak perempuan. Karena tidak ingin anaknya menderita, dia ingin bertanya padanya bagaimana cara meninggalkan Haksa. Namun, belum sempat dia bertanya, dia sudah dibunuh oleh wanita itu yang juga adalah Bao SN. Bao SN adalah pewaris dari klan HCAM Haksa. La NHN berpikir jika bukan karena dia yang sok tahu menyuruhnya berganti pakaian, Nina tidak akan mati. Bao SN yang sangat ambisius ingin menguasai seluruh Haksa sehingga ingin membeli hotel milik kelompok La NHN. Ketika permintaannya tidak disetujui, dia menjadi marah dan menyuruh orang untuk membunuh kelompoknya. Saat itu La NHN secara tidak sengaja menyelamatkan seorang anak kecil. Sejak saat itu gadis kecil itu menganggapnya sebagai ayahnya. Bao SN terus mencoba mengajaknya untuk berpihak padanya. Bahkan Bao SN menyandera Tasya untuk mengancamnya agar ikut bertanding tinju. Jika dia menang, dia bisa menyelamatkan Tasya. Namun, ketika dia memenangkan pertandingan, dia dengan cepat membunuh Bao SN. Tetapi sebenarnya itu hanya pengganti wanita itu. Karena kesalahan ini, Bao SN membunuh putrinya dan mengiriminya jepit rambut berlumuran darah gadis kecil itu sebagai hadiah. Karena tidak sabar untuk membalas dendam, La NHN ingin pergi sendirian menemui wanita itu, tetapi rekan-rekan setimnya ingin ikut. Ketika semua orang menyerbu wilayah kekuasaannya, mereka baru tahu bahwa mereka telah dijebak. Bao SN telah menyiapkan orang dan memerintahkan untuk membunuh semua orang kecuali La NHN. Dia hanya bisa melihat tanpa daya rekan-rekan setimnya perlahan-lahan tumbang. La NHN menjadi gila dan nekat membunuh Bao SN. Tetapi meskipun begitu, dia tetap tidak bisa menghidupkan kembali rekan-rekan setimnya. Selanjutnya, mereka berdua bersama Taung Hiem Hoa telah sampai di Van LNH. MCI juga memperkenalkan IS Huin-nya bahwa dia telah menerima seorang murid dan punya seorang pacar. IS Huin segera memeriksa La NHN dari atas ke bawah untuk melihat apakah dia mampu melindungi adik seperguruannya. Namun, IS Huin tidak dengan mudah mengizinkan mereka masuk rumah. Dia berkata hanya yang berhasil mengambil mangkuk mie di tangannya yang boleh masuk. Taung Hiem Hoa yang ingin pamer langsung dikalahkan oleh IS Huin dalam beberapa jurus. Giliran La NHN, hanya dengan beberapa kata sopan, IS Huin sudah puas dan mempersilakan masuk. Keesokan harinya, MCI membawa Taung Hiem Hoa menemui gurunya untuk melakukan ritual penghormatan. Sang guru langsung bertanya apakah dia pernah melakukan sesuatu yang merugikan orang lain dalam hidupnya. Taung Hiem Hoa terpaksa menceritakan bahwa dahulu dia pernah mencuri, tetapi sekarang dia sudah bertobat, berhenti berbuat jahat dan membantu orang lain. Selain itu, MCI juga memperkenalkan pacarnya,
La NHN kepada gurunya. Meskipun agak sulit dipercaya, sang guru tetap mengakui bahwa keduanya serasi. Tan Hengce menelepon untuk mengabarkan bahwa dia telah membawa keluarga dan teman-teman La NHN ke tempat yang aman. Selain itu, ada informasi yang melaporkan bahwa orang-orang terdekat Bao SN sebenarnya telah masuk ke negara ini lebih dari setahun yang lalu, tetapi mereka tetap berdiam diri dan bersembunyi di kota HTRNG. Bintang ke-6 telah menyala. THMNC Kon sangat gelisah, tetapi Dewan NHMA tetap tidak mau memberikan informasi lebih lanjut sehingga dia harus memohon setiap hari. Namun, THMNC Kon telah menduga bahwa lokasi-lokasi di mana mereka pernah menemukan THM Gin dapat terhubung satu sama lain membentuk rasi bintang. Oleh karena itu, berdasarkan hal itulah NHN dapat menemukan dua lokasi sisa THM Gin dan dia menyadari itu akan muncul di kota HTRNG. Mai Hawa CNNG tahu dirinya akan kembali ke haribaan leluhur sehingga ingin mewariskan sebuah rahasia besar Mai Haoamon. Dia bercerita bahwa pendiri sekte ini adalah Mai Haoa NHT Triu. Namun kemudian sang leluhur mengganti nama tersebut menjadi Kuan Te Bai Lao. Dia menunjukkan padanya sebuah kelawar kayu yang diukir sendiri oleh leluhur. Di punggungnya terdapat lambang elang alap-alap. Sang guru berkata ini adalah separuh peta dan separuh kunci. Hanya ketika ada seorang pembawa pesan dari utara datang membawa separuh sisanya barulah gerbang utama Kuan Te Bai Lao bisa dibuka. Namun leluhur maupun gurunya tidak pernah menanti pembawa pesan itu, sehingga kini dia menyerahkan kepadanya dan berpesan padanya untuk mengambil alih rumah ini. Kemudian dia mengikuti petunjuk kelawar mata perak, namun di tengah jalan ada orang muncul, sehingga dia menyuruhnya pergi duluan sendirian. Di sisi lain Taung Yiem Hoa melihat mawar diletakkan di bantal sehingga mengira La NHN memberikannya untuknya. Tetapi La NHN tahu itu adalah tanda yang ditinggalkan Bao SN untuk memperingatkannya sehingga dia langsung pergi mencari. Namun IS Huin berkata malam ini guru sudah membawa mendaki gunung untuk mewariskan pengobatan sehingga menyuruhnya tetap di sini menunggu. Namun La NHN khawatir bahwa SN mungkin punya maksud jahat sehingga ingin naik gunung sendirian mencari. Jalan gunung sangat terjal, ditambah kabut membuat La NHN tidak bisa menemukan. IS Huin menyuruh mereka berdua kembali beristirahat dulu, menunggu besok pagi setelah kabut hilang akan membimbing mereka naik gunung untuk mencari. Tak disangka ketika Taung Yiem Hoa menemukan Mai Hoa Chu NNG, dia sudah tewas di gunung. Saat ini Bao SN secara aktif menelpon La NHN mengatakan dia menahan dan menyarankan agar ia kembali ke Lahe melihat bagaimana kondisi teman-temannya. La NHN buru-buru kembali, ia juga menghubungi VN Pong Ha memintanya menyelidiki 3 generasi leluhur Bao SN sesegera mungkin. Sementara kembali ke kabut dia tidak melihat siapapun di rumah, La NHN baru menyadari dirinya telah tertipu. Dia segera mengingatkannya agar berhati-hati dengan Bao SN. Saat ini dia telah datang mencarinya, tidak bisa lari terpaksa bertarung melawannya tetapi dia tahu dirinya bukan tandingan Bao SN. Dia telah diikat dan dikunci olehnya di suatu tempat sekaligus mengetahui bahwa gurunya telah meninggal. Malam sebelumnya, ketika dia sendirian mengikuti kelawar mata perak, telah menemukan formasi sekte yang ditinggalkan. Di dalam gua terdapat banyak pintu, bahkan gurunya dan leluhur pun tidak bisa masuk. Hanya jika ada pembawa pesan membawa kunci barulah dia bisa membuka semua pintu. Namun di sisi lain Dewan NHMA telah tertembak oleh TRNG Kuang Hoa. Dia segera mengungkapkan rahasia bahwa separuh peta telah terbakar saat perang. Sedangkan separuh kunci sisanya disimpan di silsilah keluarga. Selesai bicara di situ, dia pun pingsan. Saat dibawa ke rumah sakit, Dewan NHMA tinggal setengah nyawa dan dilarikan ke ruang perawatan intensif. THMNC Kon menuruti perkataan NHMA telah kembali mencari buku-buku tua keluarga Dewan tetapi tidak melihat kunci dimanapun. Sementara itu, VN Pong Ha menemukan informasi bahwa leluhur Bao SN sebelumnya tinggal di kota HTRNG dan baru kemudian pindah ke Haksa untuk membangun kekuasaan. Bersamaan dengan itu, MCI telah terbangun di penjara yang diatur oleh Bao SN. Dia dengan tenang bertanya bagaimana gurunya meninggal. Bao SN bercerita saat itu dia telah bertarung dengan Mai Hoa Chu NNG. Dia ditikam 9 kali dan mati. MCI tetap tenang. Dia menatap Bao SN mengatakan bahwa selama dia masih hidup akan bersikeras membalas dendam padanya. Bao SN berkata Lanhenlah yang mencongkel salah satu matanya sehingga kini Bao SN akan mengejarnya sampai akhir untuk balas dendam. Karena dikurung, MCI hanya bisa membayangkan hal-hal untuk dipersembahkan bagi gurunya. Meskipun dia menahan diri, kini dia menangis terseduh-seduh karena kepergiannya. Tan Hengce terus terang mengatakan padanya bahwa dia akan membunuh Bao SN untuk membalas dendam rekan-rekannya dan dia tidak keberatan jika MCI berkorban. Oleh karena itu, menyelamatkannya sepenuhnya diurus oleh La NHN.
Fen Pong Ha menemukan informasi tambahan bahwa leluhur Bao SN di kota HTRNG dahulu telah menyebabkan kasus mengejutkan. 5 ksatria Mai Han Mon yang menghukum mereka sehingga sangat mungkin leluhur Bao SN terkait dengan bintang-bintang militer saat itu. Tiba-tiba Bao SN menelepon menyuruhnya keluar dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Dia menunjukkan kepadanya MCI sedang dikubur hidup-hidup oleh anak buahnya, semakin membuat La NHN panik. Ketika La NHN tiba di sana, tempat itu sudah kosong. Ayam hutan Taung Yem Hualah yang menunjukkan tempat MCI dikubur padanya. Saat dia bersiap mengangkatnya, Bao SN telah muncul. Dia menyuruhnya membiarkan MCI pergi karena dia tidak ada hubungannya dengan dendam ini. Keduanya mulai bertarung tetapi Bao SN begitu kuat hingga dapat dengan mudah mengendalikan La NHN. Namun Tan MC juga telah muncul karena sebelum pergi dia telah meninggalkan isyarat pada Tan MC. La NHN menyuruh Tan MC membawa MCI melarikan diri sementara dia akan tinggal untuk menghalangi jalannya. Tiba-tiba dari belakang ada suara memanggil La NHN. Itu adalah Tea Saputrinya. Ketika Tan MC sedang pergi, dia mendengar suara tembakan sehingga kembali. Bao SN mengajukan syarat Tan MC hanya bisa menyelamatkan satu orang sehingga dia memutuskan menukar MCI untuk menyelamatkan La NHN. MCI kembali dikurung oleh Bao SN. Dia bercerita Tea masih hidup dan gadis itu bahkan dicuci otaknya menjadi boneka di tangannya. Ketika melihat kalung MCI, Bao SN langsung merebutnya dan berencana membawanya ke rumah sakit sebagai hadiah untuk La NHN. MCI memintanya menyampaikan pesan untuk La NHN. Nanti ketika dia merindukannya, dia harus meniup harmonika itu. Bao SN menyamar sebagai perawat menyelinap ke kamar La NHN dan ingin mengajukan syarat. Selama 10 hari ini dia tidak akan membunuh MCI, tetapi sebagai gantinya dia harus menyerahkan kunci burung Phoenix kepadanya. Menyadari tingkat bahayanya, kemungkinan besar La NHN dan MCI akan mati. 3 orang lainnya telah memberitahukan hal ini kepada THM Encekon. Sementara itu MCI dan ayam hutan Taung Yem Hoa dibawa ke Haksa. Bao SN memberitahunya bahwa ketika matanya dicongkel oleh La NHN, dia diberi pusaka oleh kakeknya. Leluhurnya adalah bintang militer selama ribuan generasi sehingga dia berusaha keras mencari orang yang tubuhnya diparasiti jantung jahat untuk memindahkan jantung jahat ke dalam dirinya. Akhirnya Bao SN seperti terlahir kembali sehingga berambisi ingin mengambil semua 7 jantung jahat dan La NHN adalah pengantar barang yang mengantarkannya kepadanya. Di sisi lain THM Encekon telah menemukan Mai Haoamon yang asal-usulnya terkait dengan jantung jahat. Oleh karena itu semua orang kembali ke Kuante Bailau untuk mencari informasi tambahan. Mereka juga telah menemukan kelawar mata perak sehingga IS Huin terpaksa bercerita itu adalah separuh peta dan separuh kunci. Namun IS Huin belum diwariskan pengobatan sehingga tidak dapat mengikuti semua orang berangkat sehingga menawarkan diri untuk tinggal menjaga gerbang. Sisanya mengikuti jejak kelawar mata perak telah menemukan gua. Di dalamnya terukir penuh huruf kuno dan mekanisme rahasia. HNG mengira tulisan di dinding adalah papan tombol untuk memasukkan kata sandi. La NHN menduga kata sandi itu adalah TAMCH Van LNH Triha, Kuan Te Bailau. Ternyata dugaannya benar. Pintu lain telah terbuka. Di dalamnya terdapat sebuah dinding yang mencatat tanda lahir jantung jahat. Dahulu jantung jahat mempasarasiti sebatang pohon, yaitu menara pengamatan burung di desa keluarga Doan, dan pohon itu adalah kayu abadi. Sedangkan kunci burung Phoenix dilatih dari batu meteor. Semua yang dijadikan jantung jahat sandaran untuk mengendalikan manusia adalah hati manusia. Pintu lain terbuka. Di dalamnya terukir 5 patung orang melambangkan 5 ksatria yang dulunya melawan jantung jahat, yang berarti mereka adalah regu Phoenix di zaman kuno. Dan sekarang 5 orang adalah keturunan para ksatria itu. VNTAM berpendapat mekanisme ini memiliki 5 pintu dan membutuhkan 5 orang untuk mendorongnya baru bisa terbuka. Di sisi lain Bao SN telah menggunakan cara pengendalian untuk mencuci otak MCI sama seperti cara yang pernah ia lakukan pada Teasa. Sementara itu 5 orang di sisi lain telah melangkah lebih jauh ke tempat seperti museum berisi banyak benda kuno. THM Encekon menemukan dokumen yang mencatat dahulu IC telah menaklukkan jantung jahat di bawah pohon di Bukit THNGT. Sementara VNTAM menemukan dokumen tambahan mencatat cara mengambil jantung jahat diarahkan ke kayu abadi sebagai wadah kemudian diikat dengan kunci burung Phoenix. Oleh karena itu 4 orang telah berangkat ke Bukit PHNGT dan kebetulan bertemu penduduk lokal In Lao Chu yang mengaku dirinya pemandu wisata. Selain itu, LNHN telah mengumumkan kemana-mana akan menggunakan 1 juta yuan untuk membeli kunci burung Phoenix dari pencari barang antik. Orang-orang Bao SN tahu berita itu, dia segera menyuruh orang mengawasi setiap gerak-geriknya dan tahu dia telah menemukan kunci burung
burung Phoenix dan menyuruh kirim kembali ke Lehe. Lion HN berencana pergi sendirian ke Haksa mencari Bao SN, tetapi 3 orang lainnya bersikeras ingin ikut. Dia berkata pergi ke Haksa perlu surat izin, tetapi ternyata mereka bertiga sudah mempersiapkan sebelumnya. Di sisi lain MCI telah sepenuhnya dicuci otak oleh Bao SN untuk menjadi bawahannya. Sedangkan Tan MC setelah menerima kunci burung Phoenix telah dikejar dan dirampas oleh orang-orang Bao SN. Sebenarnya Tan MC hanya berpura-pura agar Bao SN percaya itu adalah kunci burung Phoenix dan merampasnya. Dia segera menelepon menyuruh Lion HN harus datang ke tempatnya sendirian sehingga dia terpaksa berbohong kepada semua orang tentang waktu pertemuan. Hanya IS Huin yang tahu bahwa Lion HN butuh seseorang berkoordinasi dalam luar untuk menyelamatkan MCI. Namun IS Huin telah memberitahukan hal ini kepada 3 orang dalam kelompok itu. Semua orang sepakat akan menyerbu sarang Bao SN bersamanya. Bahkan Tan MC meskipun diberi obat tetap berusaha sadar untuk ikut. Ketika Lion HN tiba, dia memberikan kunci burung Phoenix padanya untuk ditukar dengan MCI. Namun Bao SN tahu benda yang dia berikan palsu karena jika itu asli maka ketika mendekatinya akan menekan jantung jahatnya. Lion HN berkata ini asli karena perlahan-lahan meresap ke tubuh Bao SN. Tidak lebih dari setahun dia akan tertekan hingga mati. Bao SN menyuruhnya bertarung dengannya. Jika dia menang akan keluar bersama MCI dengan aman. Namun Lion HN tidak tahu orang yang bertarung dengannya adalah MCI yang dia samarkan menjadi tiruannya. Sementara itu kelompok IS Huin telah tiba. Dia membagi NHT VNTAM tinggal bersama Tan MC untuk membuka jalan. Sedangkan 3 orang maju ke dalam. Lion HN saat bertarung dengan Bao SN semakin menyadari orang ini memiliki jurus yang sama seperti MCI sehingga begitu dia menemukan kesempatan dia berhasil merobek topengnya. Bao SN segera memerintahkan MCI cepat bunuh Lion HN. Dia tidak berani melukainya sehingga hanya bisa bertahan dan berusaha menyuruhnya sadar. Ketika Bao SN memerintahkan tembak mati MCI maka Lion HN telah berdiri menahan tembakan untuknya tetapi MCI tanpa belas kasihan menusuknya lagi. Lion HN susah payah menggunakan harmonika meniup sebuah lagu yang pernah dia tiup untuknya. Suara ini membuat MCI perlahan memulihkan ingatan mereka berdua yang dulu. Namun Bao SN telah masuk bersiap mengantarnya pergi, serta mengatakan telah memberi MCI obat berisi bom. Begitu dia menekan tombol, MCI akan meledak hancur seperti kembang api. Di sisi lain kelompok IS Huin telah menyerbu masuk membasmi anak buah Bao SN. NHT VNTAM berusaha membangunkan Tan MC agar dia masuk menyelamatkan. HNGSA menyerbu menyerang Bao SN membuatnya harus mundur sementara. MCI juga telah mendapatkan kembali ingatan. Dia buru-buru memeluk Lion HN dan terus-menerus minta maaf. IS Huin juga telah masuk ke dalam bertarung 1 lawan 1 dengan Bao SN namun dia membawa jantung jahat dengan kekuatan yang jauh lebih besar dari orang biasa. MCI bersama IS Huin bersama menyerang Bao SN baru membuatnya tersungkur. Bahkan Tong Hiem Hoa juga telah mencuri detonator mencegahnya membuat MCI meledak hancur. Bao SN menggunakan motor ingin melarikan diri tetapi Tan MC juga telah mengemudi mengejar. Dia bertekad kali ini harus mengambil nyawanya. Namun Bao SN hanya pura-pura pingsan untuk memanfaatkan menyerang Tan MC. NHT VNTAM nekat menyeretnya ke danau untuk mengurangi kekuatan jenderal ini. Mereka berdua bersama-sama menekan kepalanya ke dalam air. Ditambah lagi ayam hutan entah dari mana muncul telah membuatnya mau berhenti. Lion HN dibawa ke rumah sakit dalam kondisi kritis, namun mereka tetap harus membawa jantung jahat Bao SN dimasukkan ke dalam air. Kondisi Lion HN tidak menjanjikan dan mungkin dia tidak akan pernah bangun selamanya tetapi MCI menegaskan dia akan selalu menunggunya. Sedangkan Teasa telah diatur wali oleh IS Huin dan membawanya pergi untuk terapi psikologis. Setelah sebulan, Lion HN diumumkan telah sadar dan segera bertanya tentang keadaannya. Tan MC mengira Lion HN akan segera pulih sehingga memutuskan naik penerbangan kembali ke rumah. MCI berada di sisinya sepanjang malam, akhirnya berhasil menanti saat Lion HN sadar. Dia bertanya padanya mengapa dia bisa sadar setelah dicuci otak oleh Bao SN. MCI bercerita saat itu dia memanggil MCI hitam keluar. Dua kepribadiannya telah menyusun rencana agar satu orang tertidur lelap, satu orang menerima dicuci otak oleh Bao SN. Begitu mendengar suara harmonika Lion HN maka akan segera sadar. Oleh karena itu MCI hitam menerima dicuci otak dan berkorban agar MCI putih dapat menemukan jalan keluar. Setelah Lion HN pulih, 5 orang terus memasuki alam air untuk melihat kelanjutan cerita. Kali ini anjing itu dibawa orang untuk pertunjukan sulap mengenali huruf guna menghasilkan uang. Mereka mulai merangkai cerita. Dahulu ada tempat bernama TRNLNG. Di kota itu ada anjing yang sangat pintar dikabarkan orang tahu huruf. Dalam sebuah pertunjukan sulap maka Nona V berkesempatan bertemu dengannya sehingga dia mengadopsinya. Tidak lama kemudian Nona V menikah, anjing itu karena terikat dengan majikannya sehingga minta ikut juga.
Tetapi kemudian seluruh keluarga suami Nona V tenggelam dalam kebakaran, bahkan dia dan suaminya tidak selamat. Hanya anjing itu yang berkeliaran kemana-mana lalu sampai di bukit PHNGT, dan tanpa sengaja membuka kunci burung Phoenix membuat jantung jahat muncul di dunia. Hal saat ini adalah 5 orang mereka harus pergi ke jalur hub CC, karena tempat itu adalah tempat jantung jahat ketujuh muncul. Ketika semua orang sedang menyiapkan barang untuk pergi ke jalur hub CC, mereka telah melihat ilusi berikutnya adalah pohon yang sangat besar. THMNC-Con mengumumkan bintang jantung jahat ketujuh belum pernah menyala, itu berarti jantung jahat terakhir ini belum pernah meninggalkan tempat asal mereka. Untuk menemukan pohon tua itu, mereka meminta pemandu wisata In Lao Chu untuk memimpin jalan. Dia bercerita sebelumnya juga ada orang datang mencari pohon tua itu, dan orang itu tidak lain adalah TRNG Kwang Hoa, bahkan dialah yang membunuh anjing palsu itu 20 tahun lalu. Anjing itu juga sangat aneh karena di tubuhnya ada beberapa tempat tidak berbulu karena diplester ketat. Setelah berjalan sebentar, semua orang telah menemukan pohon tua itu. Lion HN juga menduga TRNG Kwang Hoa adalah jantung jahat terakhir yang mereka cari. Tiba-tiba ayam hutan itu meloncat keluar dan terus-menerus mematuk pohon tua itu. MCI mengamati sebentar lalu berpendapat jantung jahat benar-benar tersegel di sana. Ketika semua orang memotong cabang pohon dan memasukkannya ke dalam air, itu benar-benar bereaksi, tetapi LNHN tetap gelisah karena mereka telah menaklukkan jantung jahat terakhir terlalu lancar. Ketika jantung jahat ketujuh dimasukkan ke sisa jantung jahat, 5 orang segera memompa darah mereka ke danau dan 5 orang dibawa ke bayangan air terakhir. Itu adalah gambar 5 ksatria yang bunuh diri di samping kunci burung Phoenix agar dapat menyegel jantung jahat. THMNC-Con berpendapat jantung jahat semakin besar, menuntut cara mengendalikannya semakin sulit, bahkan mungkin harus mengorbankan orang baru sepenuhnya dapat menyegelnya. Taung Hiem Hoa tidak menerima pengorbanan sehingga marah pergi. 4 orang sisanya juga jatuh ke dalam perenungan. NHTVNTAM tidak sengaja melihat pemandangan HNG, saat menyalakan lilin sendiri, baru tahu hari ini adalah ulang tahunnya. Maka dia bersama semua orang bergegas menyiapkan kue ulang tahun untuknya. HNG saat terharu menangis, di depan lilin dia berdoa agar dapat menemukan cara lain mengendalikan jantung jahat dan 5 orang mereka dapat merayakan ulang tahun bersama setiap tahun. Keesokan harinya THMNC-Con datang memberitahu mereka meskipun tidak ada kayu abadi dan kunci burung Phoenix, asalkan mereka menemukan wadah sempurna untuk menampung jantung jahat dan satu benda untuk menekannya sudah cukup. Lion HN pun mengerti bisa mengurung jantung jahat ke dalam tubuhnya sendiri, seperti kayu abadi dan kunci burung Phoenix untuk mengendalikannya. Meskipun tidak yakin akan menang, kelima orang itu sepakat untuk mencoba. Keesokan harinya mereka kembali ke pohon tua bersiap memasukkan jantung jahat ke dalam diri mereka. Lion HN memberi THMNC-Con pisau dan berpesan jika terjadi sesuatu padanya jangan ragu menggunakannya untuk membunuhnya. Ketika jantung jahat perlahan memasuki tubuh, namun kelima orang itu tidak merasakan adanya perubahan. Semua orang mengira rencana berhasil sehingga dengan gembira meminta THMNC-Con membantu mengambil foto. Namun dia menyadari kelima orang itu tiba-tiba berdiri diam seperti patung karena mereka semua telah pergi ke ilusi lain. Di sana TRNG Kwang Hoa telah berdiri menunggu, memasukkan jantung jahat ke tubuh mereka juga diatur olehnya. Dia bercerita 7 jantung jahat adalah satu kesatuan, begitu bersatu dapat memanggil bintang militer besar. Tetapi untuk melakukannya perlu ada penghubung, yaitu 5 benda yang ada di otak mereka karena mereka semua adalah keturunan 5 ksatria IC. Di luar ketujuh bintang muncul seperti bintang-bintang berkelip di langit luas. TRNG Kwang Hoa memulai ritual menggunakan 5 orang sebagai penghubung untuk menyatukan jantung jahat. MCI dibawa ke ilusi masa lalunya. Saat itu MCI hanyalah anak yang baru lahir namun dibuang oleh ibu kandungnya sendiri, yaitu HNG Telan. Setelah itu dia dibuang ke panti asuhan dan diadopsi oleh Hoak THNG, dibawa pulang dirawat seperti anak kandung. Kemudian MCI dibawa ke visi di mana THMVN sedang dipukuli oleh sekelompok preman, dia tanpa ragu berlari menahan pukulan untuknya. Selanjutnya MCI hidup kembali dalam hari-hari kemenangan bersama Hoak THNG dan Chu TRNG, tetapi tidak ada lagi yang namanya NHTVNTAM dan Mai Hoa Chu NNG. Bahkan dia tidak ingat jelas wajah LNHN, tetapi alam bawah sadar di dalamnya telah mendesaknya untuk mengingat kembali. Seorang wanita tua tiba-tiba angkat bicara mengatakan dia adalah MCI di masa depan. Meskipun dia dapat mengingat semuanya, namun orang-orang lain telah menciptakan dunia kebahagiaan untuk diri mereka sendiri. Namun MCI tidak menerima hidup dalam ilusi ini dan membohongi dirinya sendiri. Dia bertekad harus bisa keluar dan mencari semua orang. MCI dibawa ke Kuan Te Bai Lau, tempat 5 gerbang yang sebelumnya ditemukan kelompok LNHN.
TRNG Kwang Hoa bercerita beberapa ratus tahun yang lalu, Mai Hanwon juga masuk ke dalam ilusinya dan akhirnya 5 ksatria bunuh diri. MCI menyadari mereka tidak ingin dimanfaatkan TRNG Kwang Hoa untuk mengambil 5 penghubung sehingga bunuh diri. Dia menyadari TRNG Kwang Hoa mengunci mereka dalam ilusi agar 5 orang menghancurkan diri mereka sendiri sehingga dia bisa mendapatkan 5 penghubung. MCI masuk ke gerbang itu dan menembus ke dunia LNHN saat masih di pangkalan, bersenang-senang dengan rekan tim dan putrinya. Dia segera menceritakan kisah-kisah masa lalunya dan sekaligus menggunakan harmonika untuk meniup membantunya menyadari dirinya ada dalam ilusi. Akhirnya MCI berhasil menarik kesadaran LNHN kembali, bahkan Taung Yiem Hoa juga telah muncul. Sekarang hanya tersisa 2 orang yaitu NHT VNTAM dan HNG Sa. VNTAM saat ini masih tenggelam dalam ilusi di mana orang tuanya masih hidup dan dia adalah seorang pelukis terkenal. HNG Sa juga telah terbangun, bersama semua orang bertekad harus menarik NHT VNTAM kembali, tetapi sayangnya dia masih fokus menggoda gadis. HNG saat tiba-tiba mendapat ide, dia segera maju ke tempat NHT VNTAM dan menciumnya, membuat VNTAM mengingat kembali momen-momen mereka berdua yang dulu dan terbangun. Kelima orang itu semua sadar sehingga ilusi TRNG Kwang Hoa pun runtuh. Di luar kenyataan, THMMC Kon juga sudah kedinginan, hampir terkubur salju di sini, tetapi tak disangka banyak ayam hutan berlarian datang untuk menghangatkannya dan 5 orang lainnya. Karena berhasil keluar dari ilusi maka 5 orang telah bisa kembali ke kenyataan sementara TRNG Kwang Hoa telah gagal sepenuhnya. 3 bulan kemudian segalanya kembali ke jalur semula tetapi restoran PHNG Hoang Lau mereka sepi pengunjung membuat semua orang bosan. THMNC Kon mencari kemana-mana akhirnya juga berhasil mengumpulkan 5 gelang yang merupakan kunci burung phoenix yang sangat berharga untuk semua orang.